Mertua tega turunkan aku di jalan saat aku hamil 9 bulan dan berkata, "Aku yakin itu bukan cucuku." Setelah anakku lahir, ia membisu saat melihat wajah anakku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Panas Jakarta siang itu seolah terkonsentrasi di dalam kabin Mercedes hitam Ibu Sari. AC menyemburkan hawa dingin, tapi tak mampu mendinginkan udara beku yang membekap antara aku, Nadia, dan mertuaku yang sedang menyetir. Tanganku secara refleks mengelus-elus perut yang membuncit. 9 bulan penuh dengan keajaiban sekaligus kecemasan. Setiap tendangan kecil dari Bima, calon anakku, adalah pengingat betapa dekatnya kami dengan sebuah momen yang semestinya disambut sukacita. Kontrol lagi? Dulu saat mengandung Mas Adi, seminggu sekalipun sudah lebih dari cukup. Anak zaman sekarang memang lembek. Suara Ibu Sari memecah kesunyian, pedas dan tanpa upaya untuk menyembunyikan cibiran. Dia tak menoleh, matanya tertancap pada jalanan padat. Sejak pagi, sejak Mas Adi memohon padanya untuk mengantarkanku ke dokter karena dia terjebak rapat darurat, sikapnya sudah seperti ini. Dingin, efisien, dan penuh dengan penghakiman yang tak terucap. Aku menarik napas dalam, teknik yang kudapat dari kelas prenatal untuk menenangkan diri. Dokter yang menganjurkan kontrol lebih ketat di minggu-minggu terakhir, Bu, untuk memantau detak jantung bayi dan... dokter-dokter sekarang juga suka membesar-besarkan. Cari duit saja, potongnya kasar. Jarinya mengetuk-ngetuk setir dengan tak sabar. Aku memalingkan wajah ke jendela, mencoba menenangkan hati yang mulai berdebar kencang. Bayangan rasa tidak nyaman ini sudah kurasakan sejak seminggu terakhir. Ada tekanan di bagian bawah perut dan kontraksi kecil yang tidak teratur. Semua buku dan dokter bilang itu normal, tanda tubuh bersiap. Tapi di tengah ketegangan ini, rasanya lebih dari sekadar normal. Kami memasuki jalan tol dalam kota. Mobil melaju pelan di tengah kepadatan. Tiba-tiba, Ibu Sari melontarkan pertanyaan yang membuat darahku seolah membeku. "Kamu pasti tahu, kan, Nadia? Keluarga kami sangat menjunjung tinggi garis keturunan. Darah haruslah murni, tidak tercampur." Aku membalikkan badan, memandang profilnya yang tegas. "Apa maksud Ibu?" tanyaku. Suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Dia akhirnya menoleh, sekilas. Sorot matanya seperti belati. "Mas Adi itu laki-laki baik, terlalu baik mungkin. Sampai-sampai mudah ditutupi mata." "Bu, saya tidak." "Jangan buang-buang napas," hardiknya. Suaranya meninggi, menembus gemuruh mesin. "Aku punya firasat. Sejak awal, caramu, latar belakangmu, tidak cocok. Dan sekarang, dengan kehamilan yang ribet ini." Dia menggeleng, ekspresinya muak. Air mata panas langsung menggenang di pelupuk mataku. "Ibu tidak bisa berkata seperti itu. Ini anak Mas Adi, suamiku. Saya tidak pernah." "Diam!" teriaknya tiba-tiba, begitu keras hingga aku terkejut mundur. Tangannya yang ringan tadi kini mencengkeram setir dengan putih-putih. Dia melihat ke spion, lalu tiba-tiba membanting setir, menarik mobil ke bahu jalan dengan kasar. Ban berdecit, dan tubuhku terhempas ke depan. Hanya sabuk pengaman yang mencegah perutku membentur dashboard. "Nakal sekali mulutmu. Turun!" geramnya. "Bu, tolong. Aku tidak enak badan. Perutku." Rasa kencang yang tadi sudah berubah menjadi sakit yang menusuk, merambat dari punggung ke bagian depan perutku. Aku menggenggam pinggang, wajahku pasti sudah pucat. "Saya tidak peduli dengan aktingmu. Turun sekarang." Dia sudah membuka kunci pintu dan melompat keluar. Dengan gerakan kasar, dia membuka pintu di sampingku. Panas terik Jakarta dan polusi langsung menyergap. "Keluar." "Tidak, Bu, tolong. Ini kontraksi. Bisa jadi mau melahirkan." Aku mencoba bertahan, berpegangan pada dashboard. Wajah Ibu Sari mendekat, penuh kebencian yang tak ku mengerti asalnya. "Kau pikir dengan bercerita mau melahirkan aku akan luluh? Mimpi."
Tangannya yang kuat menarik lenganku. Anak dalam perutmu itu bukan darah daging anakku. Aku yakin itu bukan cucuku. Sekarang, keluar. Dengan tenaga yang mencengangkan untuk seorang wanita seusianya, dia menyentakku hingga nyaris terjatuh. Kakiku yang bengkak tersandung trotoar. Dalam keadaan panik, sakit, dan hancur hati, aku berhasil berdiri di luar mobil. Dunia berputar. Klakson mobil lain berbunyi nyaring. Orang-orang di mobil melintas melirik dengan pandangan penasaran atau ketidakpedulian. Jangan harap Adi akan memihakmu. Dia pasti juga punya keraguan, kata Ibu Sari sebelum membanting pintu mobilnya. Mesin meraung, dan Mercedes hitam itu melesat pergi, menyisakanku sendiri di pinggir jalan tol, di antara laju kendaraan yang tak kenal ampun. Kontraksi berikutnya datang, lebih kuat, lebih sakit. Aku merosot duduk di trotoar yang panas, air mata bercampur keringat mengalir deras. Tangan gemetar tak karuan merogoh tas mencari ponsel. Pikiranku hanya pada satu orang, Mas Adi. Dan pada bayi dalam kandunganku yang mungkin tak sabar ingin lahir. Di tengah kekejaman yang tak pernah kubayangkan akan datang dari orang yang seharusnya menyambutnya dengan tangan terbuka. Ketakutan yang paling dalam akan keselamatan anakku dan rasa dikhianati yang menyayat menyelimutiku. Jauh lebih menyakitkan daripada kontraksi yang mulai mengatur ritmenya. Di bahu jalan yang keras itu, aku menyadari, pertempuran untuk keluargaku, untuk kehormatanku, dan untuk kebenaran tentang siapa anak ini, baru saja dimulai dengan cara yang paling kejam. Detik-detik setelah panggilan putus dengan Mas Adi terasa seperti ditangguhkan dalam ruang hampa. Suara klakson, deru mesin, dan terik matahari seolah meredam menjadi dengungan samar di telingaku. Fokusku hanya pada perut, pada gelombang sakit yang datang dan pergi dengan interval yang semakin pendek. Aku menarik napas dalam-dalam seperti diajarkan di kelas. Tetapi setiap tarikan napas terasa tertusuk oleh kekecewaan dan ketakutan. Tanganku terus membelai perut, berusaha menenangkan Bima di dalam sana. Tenang, sayang. Ayahmu akan segera datang. Bisikku dengan suara bergetar yang lebih untuk menenangkan diriku sendiri. Tak tahu berapa lama, mungkin 10 menit yang terasa seperti 1 jam. Sebuah motor meluncur dengan cepat dan berhenti tepat di depanku. Mas Adi, dengan helm yang masih tergantung di tangannya, wajahnya pucat dan berminyak oleh peluh serta kepanikan. Matanya langsung menyapu tubuhku yang bersandar di tiang rambu lalu lintas, lalu melotot penuh horor. Nadia, Nat. Dia berlutut di hadapanku, tangannya segera memegangi pipiku, lalu turun ke bahu, seolah memastikan aku utuh. Adi, sakit. Adalah satu-satunya kata yang bisa kukeluarkan sebelum air mata meledak lagi. Rasa lega karena kehadirannya melemahkan seluruh pertahananku. Tanpa banyak bicara, dengan gerakan cepat yang penuh perhitungan, dia mengangkat tubuhku dengan hati-hati. Aku merasakan kekuatannya, tapi juga getaran halus di lengannya. Getaran kemarahan yang dicegah dengan susah payah. Dia membopongku menuju motor. Pegat erat aku. Nat, kita ke rumah sakit terdekat. Jangan khawatir. Suaranya parau, tegang. Di perjalanan, dengan tubuhku menyandar di punggungnya dan tangannya yang satu menjagaku erat, aku merasakan bahunya bergetar. Aku pikir itu karena motor, sampai aku mendengar suara terisaknya yang tertahan. Mas Adi menangis. Laki-laki tegar yang tak pernah kulihat sedemikian rapuhnya itu, menangis diam-diam sambil membawaku menyelip di antara mobil-mobil. Tanganku yang melingkari perutnya kusempitkan pelan. Sebuah isyarat bahwa aku ada di sini, bahwa kami akan menghadapi ini bersama. Rumah sakit. Semuanya berjalan cepat setelah itu. Aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Sakitnya semakin menjadi, tapi ada rasa aman karena Mas Adi tak pernah lepas menggenggam tanganku, mengusap keningku, dan membisikkan kata-kata penyemangat. Wajahnya masih pucat, garis-garis kecemasan terukir jelas, tapi sorot matanya penuh tekad. Kamu kuat, Nat. Kamu calon ibu terhebat. Kita hampir sampai, bisiknya, berulang-ulang, seperti mantra. Prosesnya panjang dan melelahkan. Namun, di puncak segala rasa sakit, di antara teriakan dan usaha terakhir, tangisan melengking akhirnya memenuhi ruangan. Tangisan yang paling indah dan menghapus seketika semua penderitaan siang itu. Selamat, Bunda. Anak laki-laki, sehat, seruang bidan. Bayi mungil,
merah, dan berkerut itu diletakkan di dadaku. Aku tak bisa berhenti menangis. Kali ini tangisan bahagia. Aku menatap Mas Adi. Air matanya juga mengalir. Tapi sekarang dia tersenyum. Senyum lega dan takjub yang paling tulus yang pernah kulihat. Dia mengecup keningku. Terima kasih, sayang. Kamu luar biasa. Bima. Nama yang sudah kami sepakati. Dia ada di sini, dalam pelukanku. Setelah segala hiruk-pikuk mereda, Bima dibersihkan dan tidur nyenyak di boks sebelah ranjangku. Kamar sudah sepi. Ketenangan itu seperti jeda sebelum badai berikutnya. Mas Adi duduk di sampingku, masih menggenggam tanganku. Tapi raut wajahnya berubah. Kelembutan saat memandangi Bima berganti dengan kegelapan yang dalam saat pikirannya kembali ke kejadian siang. Matanya yang tadi berbinar, kini menyipit penuh amarah yang disimpan. Ibu melakukan ini padamu? Tanyanya, suaranya rendah, berbahaya. Aku mengangguk pelan, tak sanggup bercerita detail. Rasa malu, marah, dan sedih itu kembali menyergap. Dia bilang Bima bukan cucunya. Dia yakin, Bima bukan darah dagingmu. Mengulangi kata-kata itu terasa seperti menusuk luka sendiri. Dengan gerakan lambat, Mas Adi melepaskan tanganku, berdiri, dan berjalan ke jendela. Punggungnya tegang. Aku bisa melihat bahunya naik turun menarik napas dalam. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas Bima yang kecil. Lalu, dia mengambil ponselnya. Jarinya bergerak cepat di layar. Aku tahu dia menelepon ibunya. Jangan bilang apa-apa. Itu adalah teriakannya yang pertama. Begitu keras hingga aku terkejut. Suaranya, yang tadi begitu lembut padaku, sekarang menggelegar penuh kebencian dan kekecewaan. Ibu tahu apa yang ibu lakukan hari ini? Ibu menelantarkan istri saya yang hamil 9 bulan di jalan tol. Ibu menuduhnya serendah itu. Dia terdiam, mendengarkan. Aku bisa mendengar suara perempuan dari seberang yang juga terdengar tinggi dan marah, meski tak jelas katanya. Tidak. Ibu tidak punya bukti. Yang ibu punya hanya prasangka busuk. Dan sekarang, ibu dengar ini baik-baik. Ibu sudah kehilangan hak untuk disebut nenak. Aku memejamkan mata. Perdebatan itu sakit untuk didengarkan. Aku mendengar Mas Adi berteriak lagi. Dia baru saja melahirkan anak laki-laki kami. Sehat. Dan ibu tahu apa? Wajahnya persis seperti saya waktu kecil. Persis. Tapi ibu tidak akan melihatnya. Tidak sekarang, tidak besok. Hingga ibu datang ke sini, meminta maaf pada Nadia dengan sungguh-sungguh, dan mengakui Bima sebagai cucu ibu tanpa syarat. Kami tidak ingin ada hubungan dengan ibu. Jangan telepon, jangan datang. Paham? Ada jeda panjang. Suara di seberang sudah tidak terdengar lagi. Mungkin ibu sari terpana, atau mungkin justru mengumpat lebih keras. Sudah. Selesai, gumam Mas Adi, suaranya tiba-tiba lelah. Dia mematikan telepon. Dia kembali ke samping tempat tidurku, wajahnya hancur. Amarahnya sudah reda, yang tersisa adalah luka yang dalam. Dia memegangi kepalanya. Aku hampir kehilangan kalian berdua hari ini. Karena dia. Aku meraih tangannya. Kamu tidak kehilangan kami, Adi. Kami di sini. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca lagi. Aku bersumpah, Nat, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibu kandungku sendiri, menyakitimu dan Bima lagi. Dia telah memilih. Dan sekarang aku memilih kalian. Keputusannya tegas. Sebuah tembok yang tinggi telah didirikan. Di satu sisi, ada kami bertiga, keluarga kecil yang baru saja melewati momen nyaris tragis. Di sisi lain, ada seorang wanita yang dibutakan oleh prasangka, yang dengan satu tindakannya, mungkin telah merobek ikatan dengan anak semata wayangnya untuk selamanya. Malam itu, sementara Bima tidur dengan damai, tak menyadari badai yang mengelilingi kelahirannya, aku dan Mas Adi berpelukan erat. Pelukan itu adalah pelukan dua orang yang terluka, tetapi bersumpah untuk melindungi tunas baru kehidupan yang mereka miliki. Sebuah perlindungan yang harus dimulai dengan keputusan yang tegas dan menyakitkan. Memutuskan tali racun sebelum merusak akar keluarga yang baru saja tumbuh.
2 minggu pasca kelahiran Bima adalah 2 minggu yang penuh dengan keheningan yang nyaring dari arah rumah Ibu Sari. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Hanya kesunyian yang menggantung, padat seperti awan gelap sebelum badai. Aku dan Mas Adi berusaha membangun ritme baru kami. Ritme yang terdiri dari tangisan malam hari, popok yang harus diganti, dan keajaiban kecil seperti senyuman pertama Bima, yang menurutku lebih mirip kejang otot, tapi Mas Adi bersumpah itu senyuman sungguhan. Rasa sakit akibat kejadian di jalan tol belum sepenuhnya sembuh, baik secara fisik maupun emosional. Kontraksi rasa malu dan marah masih datang tiba-tiba di tengah malam, saat aku terjaga menyusui Bima. Namun, pelukan Mas Adi dan tatapan polos Bima adalah penawar terkuat kami. Suatu sore, saat Mas Adi sedang keluar sebentar untuk mengambil pesanan online belanja bulanan, bel apartemen berbunyi. Aku tengah duduk di sofa, Bima tertidur lelap di gendongan kain di dadaku. Aku membayangkan itu Mas Adi yang lupa kunci, atau mungkin kurir. Tapi saat kubuka pintu, seluruh udara seolah tersedot keluar. Ibu Sari berdiri di sana. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya yang biasanya selalu rapi dengan riasan sempurna, kini pucat dan telanjang. Lingkaran hitam tebal menghuni bawah matanya. Rambutnya, yang selalu disanggul rapi, sedikit terurai. Dia mengenakan kemeja linen sederhana, bukan setelan bermerek seperti biasanya. Yang paling mencolok adalah tangannya yang kosong. Tidak ada bingkisan, tidak ada kue, tidak ada tanda-tanda penyerahan diri, seorang nenek yang datang menjenguk cucu baru. Suaranya serak, seolah baru pertama kali digunakan setelah 2 minggu. Saya ingin melihat. Matanya tidak menatapku, melainkan melesat melewati bahuku, masuk ke dalam apartemen, mencari. Hati berdebar kencang. Ada dorongan untuk membanting pintu, mengamankan istanaku yang baru dari sang penyerbu. Tapi ada juga rasa penasaran yang jahat, dan sebuah keinginan kecil yang naif agar dia melihat dan mengakui kesalahannya. Setelah tarikan napas pendek, aku membuka pintu sedikit lebih lebar, tanpa kata. Aku undurkan badan, membiarkannya masuk. Dia melangkah pelan. Kakinya seperti tertatih di karpet yang dia sendiri yang dulu pilih untuk kami. Dia tidak duduk, meski kuarahkan ke sofa. Dia hanya berdiri di tengah ruang keluarga. Tangan terkepal erat di samping tubuhnya kaku. Dia di sini, kataku akhirnya, suaraku datar. Aku berjalan mendekatinya, lalu dengan hati-hati membuka lipatan gendongan di depan dadaku, memperlihatkan wajah Bima yang sedang tidur nyenyak. Proses itu seperti adegan slow motion. Kepala Ibu Sari menoleh. Matanya, yang penuh kelelahan dan sesuatu yang mirip ketakutan, jatuh pada wajah mungil cucunya untuk pertama kalinya. Lalu, sesuatu terjadi. Pertama, alisnya yang tipis terangkat sedikit. Lalu, matanya membesar. Pupil-pupilnya membesar menyerap setiap detail. Bibirnya yang terkatup rapat perlahan-lahan terbuka, membentuk huruf O yang tak bersuara. Bima, seolah merasakan tatapan intens itu, mengerahkan bibir mungilnya seperti sedang menyusu dalam mimpi. Kepalanya menoleh sedikit ke samping. Saat itulah, cahaya dari lampu sorot jatuh sempurna pada profilnya. Lesung pipit. Lesung pipit kecil, persis di pipi kanan, yang hanya muncul saat dia mengerutkan wajah atau, seperti sekarang, saat sedang bermimpi. Lesung pipit yang persis seperti milik Mas Adi. Lesung pipit yang dulu sering dibanggakan Ibu Sari, warisan dari mendiang suaminya. Napas Ibu Sari tersedak, terdengar keras di keheningan ruangan. Dia melangkah setengah maju, tangannya terangkat sedikit, jari-jarinya gemetar seolah ingin menyentuh, tapi terhenti di udara. Pandangannya tak bergeser. Dia menatap alis Bima yang sudah mulai terlihat tebal dan berbentuk sempurna. Garis mata yang melengkung turun di ujung, ciri khas keluarga Mas Adi. Hidungnya yang mancung, dagunya, semuanya adalah potongan kecil, replika sempurna, dari anak laki-lakinya. Wajahnya berubah. Pucatnya berubah menjadi putih pucat, seperti kapur. Kemudian, memerah dengan cepat, sebuah flush of shame dan realisasi yang terlalu besar untuk ditampung. Rona merah itu naik dari lehernya, membakar pipinya yang cekung. Bibir yang tadi terbuka kini bergetar hebat, berusaha membentuk kata. Mungkin, maaf, mungkin, tidak mungkin.
mungkin cucuku. Tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desisan napas pendek-pendek. Karma pertama, yang paling halus namun paling menusuk, telah menghunjamnya tepat di jantung. Kebenaran. Kebenaran yang tak terbantahkan, tak bisa dipelintir, tak bisa diingkari. Kebenaran yang dipersembahkan oleh genetik, oleh alam, yang berbicara lebih lantang dari segala prasangka dan kebenciannya. Dia berdiri di sana, terpaku, dibisukan oleh bukti hidup yang sedang tidur nyenyak di hadapannya. Sebuah bukti yang menyatakan dengan tegas bahwa segala yang dia lakukan, segala yang dia ucapkan, adalah sebuah kesalahan besar yang didasari kebodohan dan prasangka picik. Tatapannya kosong, hampa, seolah seluruh dunianya, dunia yang dibangun di atas kebanggaan akan garis keturunan dan kontrol, baru saja runtuh berantakan oleh seorang bayi berusia 2 minggu. Lama sekali dia berdiri. Aku tidak berkata apa-apa. Aku membiarkan keheningan itu bicara, membiarkan kemiripan yang sempurna itu menghakiminya. Akhirnya, dengan gerakan kaku seperti robot, dia memalingkan wajah dari Bima. Matanya yang berkaca-kaca kini menatapku, hanya sebentar. Di dalamnya, aku tidak melihat permintaan maaf. Aku melihat kepanikan, kebingungan yang mendalam, dan sebuah penolakan untuk menyerah. Harga dirinya yang hancur beradu dengan kenyataan yang tak terbantahkan, dan pertarungan itu membuatnya lumpuh. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik. Langkahnya goyah saat berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya dengan sangat pelan, hampir tidak bersuara, berbeda sama sekali dengan kebiasaannya yang selalu tegas. Aku berjalan ke jendela, masih menggendong Bima. Dari lantai 4, aku melihatnya keluar dari gedung, tubuhnya seperti menciut. Dia berdiri sebentar di trotoar, menatap tangannya yang kosong, lalu menghilang di tikungan jalan tanpa pernah menengok ke belakang. Bisunya bukan berarti penyesalan. Bisu itu adalah shock, adalah tabrakan keras antara realitas dan delusi. Dan aku tahu, di dalam bisu itu, pertempuran baru telah dimulai dalam dirinya. Sebuah pertempuran antara ego yang terluka dan kebenaran yang sekarang, setiap kali dia menutup mata, akan menampilkan wajah cucunya, wajah yang merupakan cermin sempurna dari anak yang dia kira telah dikhianati. Mas Adi pulang tak lama kemudian. Saat kuceritakan, wajahnya masam. Jadi dia melihat. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Dia hanya terdiam. Dia menghela napas, menarikku dan Bima dalam pelukan. Biarkan dia bergulat dengan hantu-hantunya sendiri, Nat. Karma sudah mulai bekerja. Dia telah melihat apa yang hampir dia sia-siakan. Sekarang, biarkan rasa itu menggerogotinya. Malam itu, sementara Bima tidur, aku berpikir tentang tatapan kosong Ibu Sari. Itu bukan akhir. Itu baru awal dari sebuah penyesalan yang panjang dan berliku. Dan kami, di balik tembok apartemen ini, akan terus membangun kehidupan kami, sambil menunggu apakah bisu itu suatu hari akan pecah menjadi sebuah pengakuan, atau justru menguburnya semakin dalam-dalam kesendirian yang dia ciptakan sendiri. Udara di hall function room Hotel Bintang 3 itu, hangat oleh aroma makanan dan riuh rendah percakapan. Acara ayunan Bima, atau syukuran 40 hari menurut tradisi Jawa yang sedikit kami modifikasi, berlangsung meriah. Dinding dihiasi balon warna pastel dan foto-foto Bima dari hari pertama hingga kini, yang pipinya sudah mulai tembem. Aku, mengenakan kebaya baby blue sederhana, bolak-balik dari menjamu tamu ke sudut di mana Bima dalam gendongan Tante Maya, adik ibu Mas Adi, yang dengan sukarela membantu hari ini. Lihat, Nat, dia mau tertawa ya? Ujar Tante Maya, menggoyang-goyangkan mainan kerincingan di depan wajah Bima. Hatiku hangat. Tapi di balik senyuman, ada kecemasan yang menggeliat. Undangan untuk acara ini juga kami kirimkan ke Ibu Sari. Sebuah undangan yang dibuat Mas Adi dengan raut wajah datar. Ini ujian terakhir. Jika dia datang dan berperilaku sopan, mungkin ada celah kecil untuk bicara. Jika tidak, atau jika dia membuat ulah, selesai sudah. Aku setuju. Meski jantung berdebar setiap kali pintu function room terbuka. Dan dia datang. Tepat saat acara hampir dimulai, Ibu Sari muncul di pintu. Dia mengenakan kebaya warna marun dengan sanggul rapi, ekspresinya adalah topeng ketenangan yang sempurna. Tapi matanya, yang langsung menyapu ruangan,
mengisyaratkan sesuatu yang gugup. Dia membawa sebuah bingkisan kecil, dibungkus kertas emas. Aku menangkap pandangan Mas Adi yang mengerut, lalu dia berjalan mendekat untuk menyambut, bukan dengan pelukan, tapi dengan anggukan singkat. "Ibu bisa duduk di sana," ujar Mas Adi, menunjuk ke sebuah meja di dekat keluarga besar, "bukan di meja utama bersama kami." Ibu Sari mengangguk kaku, meletakkan bingkisan di meja hadiah, dan mengambil tempat duduknya. Sepanjang prosesi syukuran dan doa, aku merasakan tatapannya menancap di punggungku, lalu beralih ke Bima yang sedang kugendong saat doa dipimpin. Aku sengaja berdiri dengan posisi sehingga profil Bima jelas terlihat oleh tamu-tamu, terutama olehnya. Saat acara makan dan bersilaturahmi dimulai, Karma, kedua mulai bekerja dengan lembut namun efektif. Om Budi, paman Mas Adi yang paling vokal, adalah yang pertama. Dengan suara keras khasnya sambil menggendong Bima, dia berseru, "Loh, ini siapa dulu nih? Bukan adik kecil ya? Masa? Sudah punya anak? Hahaha, mirip sekali. Budhe, persis kayak Adi waktu bayi. Ingat tidak? Yang suka ngoceh nggak jelas itu." Tawanya menggema. Ibu Sari, yang duduk tak jauh, tersentak. Senyum tipis yang dipaksakan muncul di bibirnya. Kemudian, Tante Yuni, sepupu Mas Adi yang bekerja di luar kota dan baru pertama kali melihat Bima, berkomentar dengan polos. "Wah, Nadia, ini MAH nggak perlu tes DNA deh. Cetakan bapaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma lesung pipitnya ini nih, bawaan dari garis ayah Adi, ya? Dulu Eyang Putri juga ada, kan?" Dia menoleh ke arah Ibu Sari, tersenyum. "Pasti Bu Sari seneng ya, punya cucu yang mirip sekali sama anaknya." Wajah Ibu Sari berubah merah padam. Dia mengangguk singkat, sambil tangannya meremas-remas sapu tangan di pangkuannya. Iya, bisiknya nyaris tak terdengar. Bisikan-bisikan itu terus berdatangan, seperti air menetes di batu yang sama. "Lihat deh alisnya, tebal dan bentuknya khas keluarga suami kamu, Nat." Waktu dibuka selimutnya tadi, kakinya yang jenjang persis kayak Adi dulu. Suaranya nangisnya juga keras kayak bapaknya. Ya. Setiap kalimat adalah paku kecil yang menancap di topeng ketenangannya. Aku melihat dari kejauhan bagaimana dia berusaha tetap anggun, mengobrol dengan saudara-saudara yang lain, tapi perhatiannya selalu teralihkan setiap kali ada yang mengomentari Bima. Matanya seringkali melirik ke kerumunan di sekitar box bayi portable Bima, di mana tamu-tamu bergantian menggendong dan berfoto. Puncaknya adalah saat Eyang Kakung, ayah dari almarhum ayah Mas Adi, yang sudah sepuh dan jarang hadir dalam acara keluarga, datang dengan tongkatnya. Semua orang menghormat. Beliau langsung dituju ke Bima. Setelah mengamati lama, tangannya yang keriput mengelus lembut pipi Bima. Suaranya parau tapi jelas terdengar di kerumunan yang tiba-tiba hening. "Ini, cucu cicit saya yang baru? Bagus. Bagus sekali," gumamnya. Lalu, dengan suara yang lebih lantang, dia berkata, "Sari, kemarilah." Ibu Sari terkejut, lalu berjalan mendekat dengan patuh. "Lihat ini," ujar Eyang Kakung, menunjuk wajah Bima. "Ini adalah darah kita. Murni. Jelas. Wajahnya adalah wajah buyutmu dulu. Jangan pernah lagi kau ragukan darahmu sendiri, Sari." Perkataan itu diucapkan dengan wibawa, tanpa amarah, tapi justru karena itulah dampaknya sangat besar. Itu adalah pernyataan resmi dari sesepuh, sebuah legitimasi yang tak terbantahkan. Ibu Sari terdiam. Dia menunduk, tak sanggup menatap mata Eyang Kakung. "Iya, Eyang," jawabnya lirih. Sepanjang acara, aku memperhatikan bagaimana dia menjadi semakin pendiam. Dia tidak mendekat untuk menggendong Bima, meski matanya seringkali mencuri-curi pandang. Dia hanya duduk, tersenyum kaku, dan mendengarkan bisikan-bisikan kebenaran yang bertebaran di udara. Bisikan yang dulu ingin dia tutupi dengan teriakan dan prasangka. Saat acara hampir berakhir, Tante Maya menghampiriku sambil membawa segelas air. Dia merana. "Nat," bisiknya, menunjuk dengan mata ke arah Ibu Sari yang sedang membereskan tasnya sendiri. Terlihat kesepian di tengah keramaian. Tapi gengsinya, rasa malunya, itu seperti baju besi yang tidak bisa dia lepaskan. Dia melihat Bima, dia mendengar semua komentar,
Tapi mengakui kesalahan itu baginya seperti mengakui kekalahan total. Aku menghela napas. Aku tidak ingin dia merana, Tante. Aku hanya ingin dia jujur pada dirinya sendiri. Ino, sayang. Tapi terkadang, orang harus dicabik-cabik dulu egonya sebelum bisa melihat dengan jernih. Hari ini adalah awal pencabikan itu. Ibu Sari pergi lebih awal, bahkan sebelum acara benar-benar usai. Dia hanya melambaikan tangan pada Mas Adi dari jauh, tanpa mendekat pada kami atau Bima. Bingkisan yang dibawanya tetap terbungkus rapi di atas tumpukan hadiah lainnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan kami kembali ke apartemen dengan Bima yang sudah tertidur pulas, Mas Adi memelukku dari belakang sambil kami memandangi anak kami. Apakah kita terlalu kejam, Adi? Tanyaku pelan. Menggelar pesta seperti itu, seolah memamerkannya. Tidak, jawab Mas Adi tegas, namun suaranya lembut. Kita tidak memamerkan Bima. Kita merayakannya. Dan kebenaran, Nat, seharusnya dirayakan. Jika kebenaran itu membuat orang yang bersalah merasa tidak nyaman, itu konsekuensi mereka, bukan kesalahan kita. Dia mengecup puncak kepalaku. Biarkan bisikan-bisikan tadi menemani tidurnya malam ini. Mungkin dari situlah sebuah pengakuan yang sejati akan lahir. Aku memandangi wajah Bima yang sedang tersenyum dalam tidurnya. Lesung pipitnya samar-samar terlihat. Dia tak tahu apa-apa tentang perang dingin yang mengelilingi kelahirannya. Dia hanya tahu kehangatan pelukan dan suara orang tuanya. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Biarkan sang nenek bergulat dengan bisikan-bisikan kebenaran yang akan terus menghantui langkahnya. Sementara kami fokus pada tawa dan tangisan murni yang mengisi rumah kami. Karma bekerja dengan caranya yang pelan. Dan kami punya semua waktu di dunia untuk menunggu. Mbak Nadia, ada paket untuk Mas Adi. Suara security di intercom terdengar pagi-pagi sekali, mengganggu ritual menyusu Bima yang masih setengah tidur. Aku mengernyit. Pesanan online biasa-biasanya langsung diantar kurir ke depan pintu. Setengah jam kemudian, Mas Adi yang menerima paket itu kembali ke kamar dengan wajah aneh. Di tangannya bukan kardus biasa, melainkan sebuah kotak kayu kecil yang elegan, dibungkus kertas kado coklat tua dengan pita emas. Dari siapa? Tanyaku sambil menidurkan Bima di boksnya. Mas Adi membuka kartu kecil yang menempel. Wajahnya berkerut. Dari Iwan Gunawan. Klien lama ibu. Pernah kontrak catering untuk kantornya selama 3 tahun berturut-turut. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya, tersusun rapi kue kering premium merek terkenal yang biasanya Ibu Sari gunakan sebagai goodie bag klien VIP-nya. Ada kartu. Aku mengambilnya. Tulisan tangan rapi berbunyi, untuk adik keluarga kecil. Selamat atas kelahiran putramu. Semoga selalu diberkahi. Maaf baru bisa mengucapkan. Iwan A. Keluarga. Kenapa dia mengirim ke sini? Bukan ke ibu? Tanyaku bingung. Mas Adi menghela napas panjang, duduk di tepi ranjang. Iwan om ini dekat dengan saya. Nat, dulu proyek pertamanya dengan ibu. Saya yang jadi koordinator lapangan. Dia bilang, dia dengar cerita tentang apa yang ibu lakukan padamu. Suara Mas Adi rendah. Dia bilang lewat telepon kemarin, dia merasa tidak nyaman lagi bekerja sama dengan ibu. Moral kompasnya terganggu. Dia mengalihkan kontrak catering tahunan kantornya ke vendor lain. Oh, itu saja yang bisa kukatakan. Perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan kecil bahwa keadilan sedang bekerja. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang aneh, seolah Kamil yang menyebabkan bisnisnya terganggu. Itu baru permulaan, katanya. Lanjut Mas Adi, memutar-mutar kartu itu di tangannya. Rupanya kabar tentang ibu menelantarkan menantu hamil sudah menyebar di lingkaran sosial mereka. Bukan dari kita, ya, tapi dari orang-orang yang melihat kejadian di jalan tol, atau mungkin dari keluarga besar yang cerita kekenalan. Di kalangan mereka, reputasi adalah segalanya. Beberapa hari kemudian, telepon Mas Adi berdering lagi. Kali ini dari Tante Maya. Suaranya terdengar prihatin. Adi, kamu dengar tentang bisnis kakakmu? Belum. Kenapa? Ada 2 klien korporat lagi yang tidak memperpanjang kontrak. Alasan mereka,
review internal vendor. Tapi teman saya yang kerja di salah satu perusahaan itu bilang, ada diskusi di level manajemen tentang kode etik dan kerjasama dengan pemilik bisnis yang dianggap memiliki masalah integritas pribadi. Mereka takut reputasi perusahaan tercoreng. Mas Adi mendengus. Jadi mereka menghakimi kompetensi bisnis ibu dari masalah pribadi. Itulah yang terjadi di dunia mereka, Adi. Terutama untuk bisnis seperti catering yang sangat mengandalkan kepercayaan dan hubungan personal. Ibu Sari sendiri yang membangun bisnisnya dengan citra, ibu rumah tangga sempurna, yang peduli dan teliti. Sekarang citra itu retak. Pukulan berikutnya datang dari media sosial. Sebuah grup ibu-ibu di kompleks perumahan elit tempat Ibu Sari tinggal, yang anggota-anggotanya juga merupakan klien potensial untuk acara arisan dan ulang tahun, tiba-tiba ramai membicarakan pentingnya memilih vendor yang tidak hanya bagus hasil kerjanya, tapi juga baik hatinya. Tidak ada nama yang disebut, tapi deskripsi tentang mertua yang tega, itu terlalu spesifik. Seorang anggota, yang ternyata adalah sepupu jauh Mas Adi, dengan tidak sengaja membocorkan detailnya di grup chat keluarga besar yang kemudian screenshotnya bocor. Aku tidak sengaja melihat postingan itu di feed seorang teman SMA yang kebetulan tinggal di kompleks yang sama. Hatiku berdesir. Ini mulai tidak terkendali. Apakah kita harus membela dia, Adi? Tanyaku suatu malam, sambil menatap Bima yang sedang asyik menendang-nendang di Gimbai. Mas Adi menggeleng, wajahnya lelah. Membela apa, Nat? Membela bahwa tindakannya benar? Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Konsekuensi itu datang secara alami. Ibu yang memilih untuk berbuat keji di tempat umum. Dia yang memilih untuk tidak meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Sekarang dia menuai hasil dari pilihannya. Puncaknya adalah ketika Mas Adi mendapat panggilan dari manajer keuangan Ibu Sari, Bu Lilis, wanita yang telah bekerja untuk Ibu Sari selama 15 tahun. Suaranya gemetar. Mas Adi, mohon maaf mengganggu. Tapi, bisakah Anda menengok Ibu? Keadaan keuangan catering, Rasa Nusantara, sedang kritis. 3 kontrak besar batal sekaligus. Arus kas negatif. Ibu terpaksa memotong gaji staf. Dan hari ini saya terpaksa mengantar surat pemutusan hubungan kerja untuk 5 karyawan lapangan terbaik kami. Suaranya tersendat. Ibu hanya duduk di kantor, memandangi foto Mas Adi kecil, dan menangis. Tapi beliau tidak melakukan apa-apa. Tidak mencari klien baru, tidak membalas telepon calon klien. Seperti menyerah. Setelah telepon itu, suasana di apartemen kami berat. Mas Adi berdiri di balkon lama sekali, memandang kota. Aku tahu dia bergulat antara kewajiban sebagai anak dan luka yang dalam sebagai suami dan ayah. Akhirnya, kami memutuskan untuk menengok dalam bentuk yang sangat tidak langsung. Mas Adi menelepon beberapa kenalannya di dunia event organizer, menyebutkan bahwa ibunya sedang mengalami masa sulit dan mungkin butuh proyek. Tapi dia dengan jujur juga tidak bisa menjamin kestabilan ibunya. Hasilnya nihil. Siapa yang mau mengambil risiko? Karma bisnis ini bekerja dengan kejam tapi adil. Ibu Sari telah membangun kerajaannya dengan reputasi dan jaringan. Sekarang, reputasi itu yang menghancurkannya dari dalam. Jaringannya, yang dibangun atas dasar citra sempurna, berubah menjadi alat pembunuh bisnisnya saat citra itu ternoda. Aku membayangkannya, duduk di kantor yang sepi, dikelilingi oleh foto-foto masa kejayaan dan surat pemutusan kerja. Dia yang dulu begitu bangga bisa mempekerjakan puluhan orang, sekarang harus memberhentikan mereka karena kesombongan dan prasangka pribadinya. Itu pasti lebih menyakitkan daripada sekadar omzet yang turun. Itu adalah kejatuhan dari singgasana yang dia bangun sendiri. Sebagai seorang ibu yang baru melahirkan, aku seharusnya bersukacita atas kejatuhan musuhku. Tapi anehnya, yang kurasakan justru kehampaan dan sedikit simpati. Bukan untuk Ibu Sari si pemilik bisnis, tapi untuk Ibu Sari manusia yang terperangkap dalam penjara egonya sendiri. Dia kehilangan lebih dari sekedar uang. Dia kehilangan rasa hormat, kepercayaan, dan mungkin sebagian dari jiwanya. Malam itu, saat meninabobokan Bima, aku membisikkan, "Kamu tak perlu tahu tentang semua kerumitan ini, sayang."
Duniamu hanya perlu berisi cinta. Tapi dalam hati, aku tahu, karma yang berjalan ini adalah pelindung tak kasat mata untuk Bima. Sebuah pesan keras bagi siapapun, termasuk neneknya sendiri, bahwa menyakiti kami memiliki konsekuensi yang nyata dan menyakitkan. Dan untuk Ibu Sari, penderitaan finansial ini hanyalah lapisan kedua dari neraka yang dia masuki. Lapisan pertama adalah penyesalan melihat wajah cucunya. Lapisan ketiga, kami belum tahu. Tapi yang pasti, dia kini benar-benar mulai merasakan isolasi, tidak hanya dari keluarga, tapi juga dari dunia yang dulu memujanya. Hujan gerimis membasahi kaca jendela apartemen, menciptakan pola-pola abstrak yang mengalir pelan. Bima, yang kini sudah berusia 3 bulan, sedang asyik tengkurap di atas matras bermain, mencoba mengangkat kepala dengan gagah berani. Aku duduk bersila di sebelahnya, sesekali menggoyangkan mainan kerincingan untuk memancing perhatiannya. Mas Adi sedang bekerja di meja kantor kecil di sudut ruang keluarga, namun matanya seringkali teralihkan oleh tawa kecil Bima. Kedamaian itu pecah oleh bunyi bel yang mendesak. Mas Adi dan aku bertukar pandang. Dia mengangguk, lalu berjalan ke pintu sambil melihat melalui lubang intip. Wajahnya langsung berkerut. Dengan gerakan lambat, dia membuka pintu. Ibu Sari berdiri di sana, seperti hantu dari masa lalu yang tak diundang. Tapi kali ini, penampilannya lebih menyedihkan daripada saat acara syukuran. Jas hujan tipis yang dikenakannya basah, menempel pada tubuhnya yang tampak lebih kurus. Rambutnya basah beberapa helai menempel di kening. Di tangannya, dia membawa sebuah tas kain besar. "Boleh, saya masuk?" Suaranya serak, hampir tertelan oleh deru hujan di belakangnya. Mas Adi diam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Ibu Sari melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut mengotori lantai. Matanya langsung mencari dan menemukan Bima. Ada kilatan sesuatu, kerinduan, penyesalan, yang melintas sangat cepat, sebelum digantikan oleh ekspresi kaku. "Saya bawakan ini untuk Bima," ujarnya, mengulurkan tas kain itu. Tas itu terlihat berat. Mas Adi tidak langsung menerimanya. "Apa isinya, Bu?" "Baju-baju, beberapa mainan, dan album foto. Foto-foto adik kecil." Suaranya terputus-putus. "Supaya Nadia bisa lihat. Bima itu mirip." Kata "mirip" itu diucapkan dengan susah payah, seolah mengakui hal itu masih menyakitkan baginya. Aku berdiri, mendekat. Aku mengambil tas dari tangannya yang gemetar. Tas itu memang berisi baju bayi bermerek, beberapa ratle yang mahal, dan sebuah album kulit yang sudah usang. "Terima kasih, Bu," kataku, suaraku datar. Aku meletakkan tas di atas meja. Hadiah fisik. Lagi. Bukan kata-kata yang kami butuhkan. Ibu Sari masih berdiri di sana, tidak dijamu duduk. Dia menatap Bima yang sekarang sudah berguling telentang dan mengoceh riang pada mainan gantungnya. Air menetes dari ujung jas hujannya ke lantai, membentuk genangan kecil. "Dia sudah besar," gumamnya. "Iya," jawab Mas Adi singkat. Suasana tegang. Ibu Sari menarik napas dalam, dadanya naik turun. Dia mengepalkan tangannya, seolah mengumpulkan keberanian. Matanya berpindah dari Bima ke Mas Adi, lalu akhirnya menatapku. Tatapannya penuh pergulatan. "Nadia," dia mulai, suaranya bergetar. Saya tahu. Kami menunggu." Hujan di luar seolah juga mereda menunggu. "Saya tahu. Saya telah berbuat." Dia berhenti, menelan ludah. Lehernya seperti tercekik. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena usaha yang sangat besar untuk memaksa kata-kata itu keluar. Tentang kejadian itu. Mas Adi menyilangkan tangan di dada. "Kejadian apa, Bu?" "Kejadian ibu menelantarkan istri saya yang sedang hamil tua dan kontraksi di jalan tol? Atau kejadian ibu menuduhnya berzina dan menyatakan anaknya bukan cucu ibu?" Setiap kata Mas Adi seperti cambuk. Ibu Sari menyipitkan mata, menahan sakit. Dia mengangguk pelan, tidak sanggup menyangkal. "Iya, itu. Saya." Dia memejamkan mata. Aku melihat air mata menetes dari ujung matanya yang tertutup.
Saya tidak seharusnya. Lalu, tiba-tiba, dia membuka matanya. Dan di dalamnya, aku tidak lagi melihat pergulatan untuk mengakui kesalahan. Aku melihat ketakutan. Ketakutan akan kehilangan muka secara total. Ketakutan akan kapitulasi. Ego yang terluka itu bangkit kembali, membisikkan bahwa meminta maaf adalah kekalahan abadi. Tapi kamu harus mengerti. Suaranya tiba-tiba berubah, menjadi defensif, hampir seperti merengek. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang janda yang membesarkan anak laki-laki sendirian, kewaspadaan itu wajar. Garis keturunan harus dijaga. Kamu datang dari keluarga yang berbeda. Latar belakangmu. Cukup. Teriakan Mas Adi mengguncang ruangan. Bima terkejut dan mulai menangis. Aku segera mengangkatnya, memeluknya erat. Jadi ini bukan permintaan maaf, ucap Mas Adi, suaranya rendah namun penuh bahaya. Ini pembenaran. Ini menyalahkan Nadia lagi karena latar belakangnya. Ini menyalahkan saya karena telah menikahi pilihan hati saya. Dia mendekati ibunya, wajahnya hanya berjarak sehasta. Bima punya banyak baju, ibu. Mainan juga. Yang dia butuhkan bukan benda-benda mahal dari toko. Yang dia butuhkan adalah nenek yang menyayanginya tanpa syarat, tanpa prasangka busuk. Dan yang paling dia butuhkan adalah permintaan maaf yang tulus dari neneknya pada ibunya. Karena ibunyalah yang telah melalui trauma dan rasa malu yang ibu ciptakan. Ibu Sari terdiam, terpojok. Air matanya mengalir lebih deras. Tapi sekarang air mata frustrasi dan kemarahan pada dirinya sendiri. Saya tidak bisa, bisiknya, seperti orang yang tenggelam. Karena apa, Bu? Karena gengsi? Karena ibu lebih memilih menjadi benar dalam cerita versi ibu daripada menjadi bahagia dengan keluarga ibu. Suara Mas Adi patah-patah. Lihat Bima. Lihat wajahnya. Itu adalah pengakuan terbesar bahwa ibu salah. Tapi ibu masih lebih memilih untuk menyembah ego ibu daripada mengakui kebenaran yang ada di depan mata ibu. Ibu Sari menutup telinganya dengan tangan, menggeleng-geleng. Jangan diteriaki. Saya tidak meneriaki. Saya menyatakan fakta. Mas Adi menarik napas, kelelahan. Keluarga ini, ibu, dibangun di atas cinta dan kepercayaan. Prasyaratnya adalah ibu mengakui kesalahan ibu dan meminta maaf pada Nadia. Tidak ada negosiasi. Tidak ada hadiah yang bisa menggantikan itu. Dia berbalik, mengambil tas kain pemberian Ibu Sari, dan mengembalikannya ke tangan ibunya yang lunglai. Bawa kembali ini. Kami tidak butuh. Kami butuh kata-kata. Kata, maaf, yang tulus. Jika ibu tidak bisa mengatakannya, maka ibu tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kami. Ibu Sari memandangi tas di tangannya, lalu menatap Bima yang masih merengek dalam pelukanku. Di matanya ada pergulatan terakhir yang tragis. Keinginan untuk berlutut dan menyerah berperang dengan ketakutan akan kehancuran harga diri yang telah menjadi identitasnya selama puluhan tahun. Pada akhirnya, ketakutan itu yang menang. Dia mengangguk pelan, seperti orang yang kalah tapi tidak mau mengibarkan bendera putih. Tanpa sepatah kata lagi, dia membalikkan badan, membuka pintu, dan melangkah keluar ke dalam gerimis, membawa serta tas berisi pengakuan yang gagal dan hadiah yang ditolak. Pintu tertutup. Aku mendekati Mas Adi, yang berdiri membelakangi kami, bahunya terangkat tegang. Adi. Dia lebih memilih egonya daripada kita. Nat, bisiknya, suaranya hampa. Dia lebih memilih menjadi wanita kuat yang tidak pernah salah, daripada menjadi seorang nenek. Kami berdiri lama di sana, sementara Bima perlahan-lahan tenang. Hujan kembali deras mengguyur jendela. Pengakuan itu tertahan bukan karena lupa, tapi karena terlalu keras kepala untuk diucapkan. Dan dengan penolakan hadiah tadi, kami telah menarik garis yang lebih tegas. Ibu Sari pulang bukan hanya dengan tas yang penuh, tapi juga dengan kenyataan bahwa jalan satu-satunya untuk kembali telah kami tunjukkan dengan sangat jelas. Dan dia memilih untuk tidak mengambilnya. Penjara ego itu kini memiliki jeruji yang terbuat dari kata-kata yang tidak bisa dia ucapkan. Dan semakin lama dia di dalamnya, semakin dalam dia terkubur dalam kesendirian yang dia pilih sendiri.
Karma tidak lagi sekadar bisikan atau gangguan bisnis. Karma sekarang adalah tembok kokoh yang dia dirikan sendiri, memisahkannya dari cahaya cucunya yang bahkan tak membutuhkan kata-kata untuk membuktikan siapa dirinya. 2 minggu setelah kejadian penolakan hadiah, telepon Mas Adi berdering di tengah malam. Panggilan yang mengiris keheningan dan jantung kami yang sedang lelap. Bima baru saja selesai menyusu dan kembali tertidur di boksnya. Mas Adi menggerutu, meraih ponsel dari meja samping tempat tidur. Cahaya layar menerangi wajahnya yang masih berkerut karena tidur. Begitu melihat nama yang terpampang, tubuhnya langsung tegang. Dia duduk tegak. "Halo?" Suaranya serak, namun waspada. Aku bisa mendengar suara wanita yang panik dan terisak-isak dari seberang. Bukan suara Ibu Sari. Suara yang lebih muda. Tante Maya. Adi, kamu harus ke sini. Ibu Sari. Suaranya terputus oleh tangisan. Apa yang terjadi, Tante? Tanya Mas Adi, tangannya sudah meraih celana jeans. Dia pingsan. Di rumah. Pembantunya yang menemukan. Sekarang di IGD Siloam. Dokter bilang, tekanan darahnya sangat tinggi. Stroke ringan, kata mereka. Harus diobservasi. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Kata, stroke, bergema di telingaku seperti guntur. Aku langsung membayangkan Ibu Sari, wanita tegar dan angkuh itu, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Mas Adi terdiam, wajahnya pucat diterangi cahaya ponsel. Perasaanku campur aduk. Ada kekhawatiran yang tiba-tiba menusuk. Dia tetap adalah ibu dari suamiku. Tapi ada juga sesuatu yang dingin. Sebuah pengingat bahwa semua ini mungkin konsekuensi. Oke, Tante. Saya akan ke sana. Akhirnya Mas Adi menjawab. Dia mematikan telepon dan menatapku. Matanya berkaca-kaca penuh konflik. Aku ikut, kataku cepat, mulai meraih baju. Nat, Bima. Kita bawa Bima. Pakai gendongan. Aku tidak bisa membiarkan kamu menghadapi ini sendirian. Aku tahu keputusan ini rumit. Tapi meninggalkan suamiku sendirian menghadapi ibunya yang sakit, setelah semua yang terjadi, terasa tidak benar. Dengan tangan gemetar, kami mempersiapkan diri. Bima terbangun dan rewel, merasakan ketegangan di udara. Dalam 30 menit, kami sudah meluncur di jalanan Jakarta yang sepi menuju rumah sakit. Suasana IGD di malam hari selalu menegangkan. Cahaya neon yang terang, suara monitor, dan wajah wawat cemas keluarga pasien. Kami menemui Tante Maya di depan ruang observasi. Wajahnya sembab. Dia sadar sudah, bisik Tante Maya. Tapi, sebelah badannya lemah. Bicara sedikit peloh. Dokter bilang ini peringatan. Hipertensi ganas, dipicu stres berat berkepanjangan. Tatapannya menusuk Mas Adi. Stres karena apa, Adi? Karena bisnisnya? Atau karena keluarga? Mas Adi menghela napas berat. Bisa kedua-duanya, Tante. Dia menyebut namamu. Dan nama Bima. Terus-menerus. Perkataan itu seperti pukulan. Mas Adi menutup mata sejenak. Aku meraih tangannya, memberinya kekuatan. Boleh kami lihat? Tanyaku pada Tante Maya. Dia mengangguk. Tapi jangan buat dia terkejut atau emosi. Dokter sangat melarang. Kami masuk ke ruang observasi yang diterangi lampu redup. Di sana, di balik tirai kain, Ibu Sari terbaring. Tubuhnya terlihat lebih kecil dari biasanya. Tenggelam dalam selimut rumah sakit. Infus menancap di tangannya. Monitor jantung berdetak stabil di sampingnya. Wajahnya, tanpa riasan, tampak tua, renta, dan rapuh. Sangat berbeda dengan wanita angkuh yang dulu menyeretku keluar dari mobil. Matanya yang tertutup terbuka perlahan saat kami mendekat. Saat melihat Mas Adi, matanya langsung berbinar, penuh dengan air mata. Bibirnya bergetar. Adi, ucapnya, sulit. Suaranya pelan dan, seperti kata Tante Maya, sedikit peloh. Tangannya yang tidak terpasang infus berusaha diangkat, tapi hanya bisa bergerak lemah. Ibu, sahut Mas Adi, suaranya tegang. Dia berdiri. Di samping ranjang, tidak menyentuh. Tenang saja, Bu. Istirahat.
Matanya Ibu Sari beralih padaku, lalu kegendongan di dadaku di mana Bima tertidur pulas. Ada kerinduan yang begitu dalam dan menyakitkan di tatapannya. Air mata mengalir ke pelipisnya, membasahi bantal. Ma, dia berusaha. Iya, ini Bima, jawabku pelan. Aku mendekatkan diri sedikit, memperlihatkan wajah Bima yang sedang tidur. Ibu Sari menatap dengan intens, seolah menghafal setiap garis wajah cucunya. Napasnya tersedu-sedu. Salah. Ibu, dia berbisik, napasnya terengah. Dua kata itu, yang dulu begitu mustahil diucapkan, kini keluar dalam keadaan lemah tak berdaya. Tapi apakah ini pengakuan yang tulus? Atau hanya luapan emosi saat menghadapi maut? Kami tidak bisa tahu. Seorang perawat masuk. Maaf, pasien butuh istirahat. Jangan terlalu banyak bicara atau emosi dulu. Kami mengangguk. Mas Adi akhirnya memberanikan diri untuk memegang tangan ibunya yang lemah itu. Ibu istirahat. Kami tunggu di luar. Keluar dari ruangan, Mas Adi seperti kehabisan tenaga. Dia bersandar ke dinding, menutupi wajah dengan tangannya. Ini salahku juga, Nat? Karena aku mengusirnya? Karena aku tegas padanya. Aku segera memeluknya, Bima di antara kami. Bukan, Adi. Kamu melindungi keluargamu. Dia yang memilih untuk memendam stres, marah, dan penyesalan tanpa menyelesaikannya. Dia yang tidak mau meminta maaf. Dokter bilang, stres berkepanjangan. Itu pilihannya. Tante Maya mendekat. Dia sudah lama mengeluh pusing dan sesak, tapi menolak ke dokter. Terlalu sibuk dengan bisnisnya yang kolapsing, katanya. Dan merana sendiri di rumah. Itulah karma lapis ketiga, tubuhnya sendiri yang berbalik melawan. Jiwa yang dipenuhi racun prasangka, amarah, dan penyesalan akhirnya menemukan jalan keluar melalui pembuluh darah yang menyempit dan tekanan yang melonjak. Penyakitnya adalah manifestasi fisik dari kekacauan batinnya. Kami memutuskan untuk menunggu hingga pagi. Dokter yang berjaga menjelaskan bahwa kondisi Ibu Sari stabil, tapi perlu perawatan intensif untuk menurunkan tekanan darah dan terapi untuk efek kelemahan sarafnya. Pasien harus menghindari sumber stres. Apapun itu. Jika tidak, serangan berikutnya bisa lebih parah. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin menghindari stres, ketika sumber stres terbesarnya adalah penyesalan terhadap keluarga yang tidak bisa dia raih, dan bisnis yang hancur karena ulahnya sendiri? Dalam perjalanan pulang saat fajar menyingsing, Mas Adi berkata dengan suara hampa, aku harus merawatnya, Nat. Dia ibuku. Aku tahu, jawabku, memegangi tangannya. Dan kita akan cari cara. Tapi bukan berarti kita mengabaikan luka kita. Bukan berarti kita membiarkan semua kesalahan itu dihapus hanya karena dia sakit. Kami sampai di apartemen dalam keheningan. Karma telah mengambil bentuk yang paling personal dan menakutkan, kerapuhan tubuh. Ibu Sari sekarang terbaring, tidak lagi sebagai algojo, tapi sebagai korban dari kebenciannya sendiri. Dan kami, yang seharusnya bisa dengan mudah berbalik meninggalkannya, justru dihadapkan pada dilema kemanusiaan yang lebih dalam. Peristiwa ini memaksa kami untuk melihatnya bukan lagi sebagai monster, tapi sebagai manusia yang rusak. Dan itu, ternyata, lebih sulit untuk dihadapi. Karena amarah terhadap monster itu mudah. Sedangkan belas kasihan untuk manusia yang hancur oleh egonya sendiri membutuhkan kekuatan yang berbeda sama sekali. Ujian kesehatan Ibu Sari adalah juga ujian bagi hati kami. Apakah kami cukup besar untuk membedakan antara keadilan dan kekejaman? Antara membiarkan karma bekerja dan memberikan belas kasihan? Pertempuran baru, yang lebih halus dan lebih melelahkan, baru saja dimulai. Minggu-minggu berikutnya pasca serangan stroke ringan Ibu Sari terasa seperti berjalan di atas tali. Kami, terutama Mas Adi, bergerak dalam pola yang penuh kehati-hatian dan konflik yang tertahan. Dia mengatur jadwal kunjungan ke rumah sakit, mengkoordinasi dengan Tante Maya dan pembantu, memastikan urusan administrasi berjalan. Tapi dia selalu pergi sendirian. Ini antara aku dan dia dulu, Nat, katanya, matanya lelah. Aku mengerti. Ada sejarah puluhan tahun di sana yang perlu ditata ulang.
dan kehadiranku mungkin hanya akan mengingatkannya pada sumber konflik. Aku di rumah dengan Bima, mencoba menjaga normalitas. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu. Apakah penderitaannya sekarang sudah cukup? Apakah sakitnya memadamkan api kemarahanku? Jawabannya tidak sesederhana itu. Luka di pinggir jalan tol itu masih terasa perih. Terutama saat aku menggendong Bima dan membayangkan betapa dekatnya dia dengan bahaya karena ulah nenaknya sendiri. Suatu sore, Mas Adi pulang dengan wajah yang lebih murung dari biasanya. Dia duduk di sofa, menarikku dan Bima yang sedang bermain di karpet ke sampingnya. Dia minta bertemu kamu. Dan Bima. Jantungku berdebar. Untuk apa? Dia tidak bilang. Cuma bilang, aku ingin melihat mereka. Suaranya masih lemah. Mas Adi menatapku. Aku tidak akan memaksamu, Nat. Kamu punya setiap hak untuk menolak. Aku memandangi Bima yang sedang asyik menggenggam jari kakinya sendiri. Dia adalah alasan segalanya. Apakah aku ingin dia tumbuh mengetahui bahwa nenaknya sakit dan ibunya menolak untuk berdamai? Atau apakah aku ingin menunjukkan padanya, dan mungkin pada diriku sendiri, bahwa kekuatan sejati terkadang ada dalam kemurahan hati? Kita jenguk, kataku akhirnya. Bukan untuk dia, tapi untuk kita. Agar hati kita tenang. Dan agar Bima bisa melihat bahwa meski ada orang yang berbuat salah, kita masih bisa memilih untuk tidak membalas dengan kekejian yang sama. Mas Adi memelukku erat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Nadia. Keesokan harinya, kami menuju rumah sakit, kali ini bersama. Bima dalam gendongan depan, mengenakan baju bayi terbaiknya dengan motif kecil-kecil. Aku gugup. Ini pertama kalinya aku bertemu Ibu Sari sejak kejadian penolakan hadiah, dan dalam keadaan dia yang sangat rentan. Kami masuk ke kamar perawatan yang sekarang lebih permanen. Ibu Sari sedang duduk di bantu bantal, melihat keluar jendela. Dia terlihat jauh lebih baik dibanding malam di IGD, tapi tetap seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya masih agak turun di satu sisi, dan tangan kirinya tergolek lemah di atas selimut. Saat menoleh dan melihat kami bertiga di pintu, napasnya tersedak. Matanya, yang masih sedikit sayu, langsung berkaca-kaca. Adi, Nadia. Ucapnya, lebih jelas dari sebelumnya. Lalu pandangannya jatuh pada Bima. Bima. Kami mendekat. Suasana hening, canggung. Aku tidak tahu harus berkata apa. Duduklah, katanya, menunjuk dua kursi di samping ranjang. Kami duduk. Aku dengan sengaja duduk agak jauh, masih melindungi Bima di pangkuanku. Mas Adi duduk di tengah, menjadi semacam penengah. Dokter bilang kapan boleh pulang, Bu? Tanya Mas Adi, memecah keheningan. Masih, seminggu lagi. Harus fisioterapi. Jawabnya, susah payah. Matanya tidak lepas dari Bima. Dia, sehat. Aku mengangguk. Sehat-sehat saja, Bu. Sudah bisa tengkurap kuat, dan mulai suka memasukkan segala sesuatu ke mulut. Aku berusaha netral. Bagus, bagus. Dia diam sejenak, napasnya terengah ringan. Lalu, dengan usaha yang jelas terlihat, dia mengangkat tangan kanannya yang berfungsi, mengulurkannya sedikit ke arah Bima. Bukan untuk menyentuh, tapi seolah meminta izin. Boleh? Aku dan Mas Adi bertukar pandang. Mas Adi mengangguk halus. Dengan hati-hati, aku berdiri dan mendekatkan Bima ke samping ranjang. Cukup dekat agar Ibu Sari bisa melihatnya jelas, tapi tidak menyentuhnya. Bima, yang sedang dalam mood baik, melihat wajah baru dengan penuh rasa ingin tahu. Dia mengoceh. Baba. Air mata mengalir deras di pipi Ibu Sari. Dia mengamati setiap detail cucunya. Mirip sekali, bisiknya. Suaranya penuh dengan kekaguman dan sesuatu yang lain. Kesedihan yang sangat dalam. Lesungnya persis. Sama seperti Mas Adi dulu, ya Bu? Kataku, tanpa bisa menahan diri. Sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Dia mengangguk, menutup mata sejenak seperti menahan gelombang emosi. Iya, persis. Saat membuka mata, dia menatapku. Nadia, aku. Dia berhenti, berjuang dengan kata-katanya,
dengan emosi, dan mungkin dengan efek stroke yang masih tersisa. Aku sakit melihat semua salah. Itu bukan maaf yang lengkap, tapi itu pengakuan. Pengakuan bahwa dia melihat kesalahan. Dalam kondisinya yang lemah, pertahanannya turun. Ego yang dulu membangun tembok sekarang terlalu rapuh untuk dipertahankan. Kesalahan yang mana, Bu? Tanya Mas Adi dengan lembut, namun tegas. Kesalahan menelantarkan Nadia? Atau kesalahan meragukan Bima? Ibu Sari mengangguk berulang kali, air matanya makin deras. Semua itu. Tangannya yang gemetar menarik selimut. Aku takut. Takut Adi tertipu. Takut nama baik ternoda. Dia memandangi Bima lagi. Tapi, lihat ini. Kebenaran. Aku buta. Kata, buta, itu diucapkan dengan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku merasa dadaku sesak. Di hadapanku bukan lagi musuh, melainkan seorang wanita tua yang rapuh, menanggung beban kesalahan yang hampir menghancurkannya. Amarahku masih ada, tapi kini bercampur dengan belas kasihan yang tak terhindarkan. Bima tiba-tiba merengek, tanda mulai bosan. Aku mengayun-ayunkan dia perlahan. Susah, ya, merawat bayi? Tanya Ibu Sari tiba-tiba, suaranya berusaha ramah. Awal-awal iya, Bu. Tapi sekarang sudah lebih terbiasa. Jawabku. Dulu. Adi juga rewel. Senyum tipis muncul di bibirnya yang masih agak miring. Tapi, sangat manja padaku. Kenangan itu membuat matanya berbinar sejenak, sebelum kembali suram. Sebuah pengakuan lain, dia merindukan masa ketika anaknya sepenuhnya miliknya. Kunjungan itu berlangsung sekitar setengah jam. Penuh dengan keheningan yang bermakna, pengakuan yang terpotong-potong, dan tatapan penuh penyesalan. Saat kami akan pergi, Ibu Sari memandangi kami. Terima kasih, sudah datang. Lalu, khusus padaku, terima kasih, sudah bawa Bima. Aku hanya mengangguk. Cepat sembuh, Bu. Dalam perjalanan pulang, mobil dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan tegang, tapi kontemplatif. Dia berubah, Nat, ucap Mas Adi akhirnya. Bukan perubahan dramatis. Tapi, retaknya terlihat. Ego itu retak. Iya, jawabku pelan, menatap Bima yang sudah tertidur. Tapi apakah retaknya cukup untuk membangun sesuatu yang baru? Atau hanya akan membuatnya lebih rapuh dan pahit? Waktu yang akan menjawab, kata Mas Adi, meraih tanganku. Tapi hari ini, kau sudah melakukan sesuatu yang sangat besar. Kau menunjukkan padanya bahwa kebaikan itu masih mungkin, meski dia tidak layak. Kunjungan itu tidak serta-merta menyembuhkan luka, tapi seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Sebuah pintu yang menuju kepada kemungkinan rekonsiliasi, atau setidaknya, gencatan senjata. Ibu Sari telah melihat bahwa keluarganya masih bisa datang, bahkan setelah semua yang terjadi. Bahwa Bima ada, nyata, dan sempurna. Namun, karma belum selesai. Penyakitnya adalah akibat. Dan jalan menuju pemulihan yang sebenarnya, jika itu yang dia inginkan, akan jauh lebih berat daripada sekedar fisioterapi. Dia harus melakukan terapi yang paling sulit. Terapi meminta maaf dengan tulus, dan belajar menerima bahwa dia tidak akan pernah lagi menjadi pusat dari alam semesta anaknya. Itulah harga yang harus dibayar untuk kedamaian, dan untuk hak menjadi seorang nenek. Apakah dia sanggup membayarnya? Masih menjadi pertanyaan besar yang menggantung di udara kamar rumah sakit yang steril itu. Rumah Eyang Kakung di kawasan Menteng terasa seperti mesin waktu. Furnitur kayu jati tua, aroma melati dari pekarangan, dan keheningan yang penuh wibawa. Panggilan dari beliau tidak bisa ditolak. Besok sore, jam 4. Bawa cucu cicitku. Pesannya singkat melalui telepon rumah ke Mas Adi. Suaranya, meski sudah sepuh, masih mengandung otoritas yang tak terbantah. Jadi, di sebuah sore yang gerimis, kami bertiga, aku, Mas Adi, dan Bima dalam gendongan, duduk di ruang tamu yang luas. Di seberang kami, duduklah Eyang Kakung dengan tongkatnya di samping, Paman Budi, dan Tante Maya. Ibu Sari hadir, didampingi oleh adiknya yang lain,
Paman Hendra. Dia duduk di kursi tunggal agak terpisah. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kelemahan pasca stroke, tapi sudah lebih berwarna. Dia menghindari tatapan kami. Udara terasa berat, bermuatan sejarah dan harapan yang tertahan. Eyang Kakung memulai. Suaranya parau tapi jelas, memotong ketegangan. Sudah cukup, ujarnya, matanya yang keriput namun tajam menyapu kami satu persatu. Terakhir tertahan lama di wajah Ibu Sari. Keluarga ini sudah retak terlalu lama. Retak karena angkuh, karena prasangka buta. Beliau berhenti, mengetukkan tongkatnya sekali ke lantai marmer. Tok, suaranya bergema. Sari, panggilnya. Ibu Sari menegakkan badan dengan susah payah. Iya, Eyang. Kamu melihat bayi itu? Eyang menunjuk ke Bima yang sedang asyik menggigit mainan giginya. Iya, Eyang. Apakah dia mirip dengan adik kecil? Jujur. Ibu Sari menunduk. Mirip, sangat mirip, Eyang. Apakah kamu masih meragukan darahnya? Dia menggeleng pelan. Tidak lagi, Eyang. Lalu, apa yang menghalangimu untuk meminta maaf pada Nadia, menantumu, yang telah kau sakiti dengan kata-kata dan perbuatan keji? Pertanyaan itu langsung, tanpa tedeng aling-aling. Ibu Sari terdiam. Aku melihat kerongkongannya bergerak. Dia memandang ke arahku, lalu ke Mas Adi, lalu ke tangannya sendiri. Ruangan menunggu. Bahkan Bima seolah diam, merasakan atmosfer yang mencekam. Aku malu, Eyang. Akhirnya dia berbisik. Dan aku takut. Takut apa? Takut dia tidak memaafkanmu? Atau takut mengakui di depan semua orang bahwa kau telah berbuat salah besar? Tantang Paman Budi, tak sabar. Sari, ini sudah keterlaluan. Bisnismu hancur, kau sakit-sakitan, anakmu menjauhimu, semua gara-gara gengsi. Bukan cuma gengsi, bantah Ibu Sari tiba-tiba, suaranya sedikit meninggi. Matanya membesar, penuh dengan kepanikan yang tersimpan lama. Ini tentang kendali. Selama ini, aku yang mengendalikan segalanya. Rumah tangga, bisnis, masa depan Adi. Lalu Nadia datang, dan Adi berubah. Dia tidak lagi mendengarkan aku. Dia memilihnya. Tangannya menunjuk ke arahku, jarinya gemetar. Dan sekarang, meminta maaf berarti aku harus mengakui bahwa aku kalah. Bahwa aku bukan lagi orang terpenting dalam hidup anakku. Itu lebih menyakitkan daripada segalanya. Pengakuan itu meluncur deras, seperti bendungan yang jebol. Di ruangan itu, semua orang terdiam, mendengarkan teriakan hati seorang ibu yang takut kehilangan anaknya, yang disamarkan sebagai kebanggaan akan garis keturunan. Mas Adi berdiri, wajahnya campur aduk antara marah dan sedih. Jadi ini bukan tentang Bima? Bukan tentang prasangka pada Nadia? Ini tentang aku tidak lagi jadi boneka ibu. Ibu Sari menangis terseduh-seduh. Kau selalu boneka kesayanganku, Adi. Satu-satunya yang aku punya setelah ayahmu pergi. Lalu kau ingin pergi juga. Dan kau membawa serta keturunannya. Dia terdengar tidak masuk akal. Tapi itulah kebenaran mentah dari ketakutannya. Eyang Kakung menghela napas panjang. Kecewa. Sari, anak bukanlah harta benda. Mereka adalah amanah. Mereka tumbuh, punya pilihan, punya cinta sendiri. Tugas kita adalah melepas, bukan mengekang sampai mereka mati lemas atau kabur darimu. Aku tahu, Eyang. Tapi sulit, jeritnya. Dan karena sulit, kau memilih untuk menyakiti? Untuk menelantarkan seorang ibu hamil? Untuk menyangkal cucumu sendiri? Suara Eyang meninggi untuk pertama kalinya, penuh kekuatan. Itu bukan cinta, Sari. Itu keegoisan yang menyamar sebagai cinta. Dan lihatlah akibatnya. Kau hampir kehilangan segalanya. Intervensi keluarga besar ini berubah menjadi pengadilan terbuka. Sebuah pengadilan di mana setiap orang mengeluarkan isi hati. Paman Hendra mencoba membela kakaknya dengan lemah. Dia sudah menderita, Eyang. Bisnis, kesehatannya. Dan penderitaan itu adalah buah dari perbuatannya sendiri, potong Tante Maya. Nadia yang seharusnya menderita, tapi dia malah kuat.
Dia yang melahirkan, dia yang dihina. Tapi lihat, dia masih mau datang ke sini, masih mau membawa Bima. Itu namanya kekuatan, Sari. Bukan kekuatan untuk mengendalikan, tapi kekuatan untuk tetap baik hati meski disakiti. Semua pandangan tertuju padaku. Aku merasa tak nyaman. Aku tidak ingin menjadi tokoh suci dalam drama ini. Aku hanya ingin hidup tenang. Kami tidak butuh pengadilan ini, ucap Mas Adi tiba-tiba, suaranya lelah. Yang kami butuhkan sederhana. Ibu meminta maaf pada Nadia. Tulus. Lalu kita coba membangun dari sana. Tapi ibu tidak bisa. Karena bagi ibu, itu berarti kalah. Selama ibu masih melihat ini sebagai pertempuran yang harus dimenangkan, bukan sebagai keluarga yang harus diperbaiki, maka tidak akan ada jalan keluar. Ibu Sari terdiam, dikepung oleh logika, emosi, dan kebenaran yang disampaikan oleh keluarganya sendiri. Dia terpojok. Dan seperti hewan yang terpojok, reaksinya adalah menyalahkan. Dia menatapku, dan di dalam matanya yang berkaca-kaca, selain penyesalan, kini muncul kembali percikan tua kebencian dan defensif. Kau senang melihat ini, ya? Melihat aku dihakimi oleh keluargaku sendiri? Semua ini pasti rencanamu. Kau hasut Adi. Kau hasut keluarga ini melawanku. Ibu, teriak Mas Adi, suaranya meledak penuh kekecewaan. Nadia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan ragu untuk datang hari ini. Ini adalah akibat dari perbuatan ibu sendiri. Dan sampai detik ini, ibu masih mencoba menyalahkan dia. Aku menarik napas, memegangi Bima lebih erat. Luka itu terbuka lagi. Kebaikanku membawa Bima, kunjungan ke rumah sakit. Semua seolah dianggap sebagai strategi. Eyang Kakung menggeleng, tampak sangat tua dan lelah. Pertemuan ini selesai. Sari, kau telah menunjukkan bahwa dirimu belum siap. Pulanglah. Dan pikirkan baik-baik. Apakah kemenangan dalam pertempuran hayalanmu ini sebanding dengan kesepian seumur hidup tanpa anak dan cucu? Pertemuan itu bubar dengan rasa getir. Ibu Sari dibopong keluar oleh Paman Hendra. Masih menangis tapi sekarang lebih karena kemarahan dan rasa dikhianati. Aku, Mas Adi, dan Bima pulang dengan perasaan bahwa kami baru saja menyaksikan sebuah tragedi Yunani modern. Seorang tokoh yang dihancurkan oleh tragik flow-nya sendiri, yaitu kesombongan dan ketakutan akan kehilangan kendali. Di dalam mobil, Mas Adi berkata dengan suara hampa, "Aku pikir intervensi keluarga akan membantunya melihat. Tapi malah membuatnya semakin membela diri. Dia merasa diserang dari semua sisi. Mungkin dia butuh waktu sendirian yang lebih lama," kataku, meski tidak yakin. Atau mungkin, ini sudah titik tidak bisa kembali. Intervensi keluarga besar itu gagal. Alih-alih melunakkan hatinya, justru mengerasnya lagi. Kini, di benaknya, aku bukan hanya menantu yang dicurigai, tapi juga dalang di balik pengasingannya dari keluarga. Karma terus bekerja. Tidak dalam bentuk kejatuhan fisik atau finansial semata, tetapi dalam isolasi emosional yang semakin dalam. Dia mengusir semua orang yang mencoba menolongnya melihat kebenaran, karena kebenaran itu lebih pahit daripada kebencian yang sudah nyaman dia peluk. Dan kami pulang ke apartemen kami, ke dunia yang penuh dengan tawa Bima dan cinta yang sederhana. Kami telah menunjukkan niat baik, bahkan hingga menghadapi pengadilan keluarga. Sekarang, bola sepenuhnya ada di pelatarnya. Apakah dia akan menendangnya, atau malah membiarkannya menggelinding jauh, hingga tak bisa lagi dijangkau? Rumah kontrakan Ibu Sari yang baru di daerah Ciputat terasa sumpek dan berbau apek, meski sudah diusahakan bersih oleh pembantunya yang setia, Mbak Sri. Dindingnya lembab, jauh sekali dari rumah megah yang dulu dia tinggali. Di tengah ruang tamu yang sempit, Ibu Sari duduk di kursi malas tua. Matanya kosong menatap tumpukan kardus berisi sisa-sisa memorabilia bisnis, rasa Nusantara, piagam, piala, album foto dengan selebriti dan pejabat. Rasa terpojok dari intervensi keluarga besar belum juga reda. Malah, membara menjadi bara api yang butuh pelampiasan. Di dalam kepalanya yang masih pening oleh efek stroke dan obat-obatan, narasi yang tercipta bukanlah penyesalan, tetapi pembenaran. Mereka semua melawanku. Nadialah biang keladinya. Dia pasti bisik-bisik pada Adi, pada Maya, bahkan pada Eyang. Dia mau menguasai segalanya,
menguasai Adi, dan mengusirku. Paranoia itu tumbuh subur di tanah yang subur oleh kehancuran dan kesepian. Suatu pagi, saat Mbak Sri pergi ke pasar, Ibu Sari mengambil ponsel tuanya. Jarinya yang masih kaku membuka aplikasi pesan. Dia masuk ke grup WhatsApp, RT 05 Perumahan Taman Sejahtera, kompleks lamanya dulu. Grup di mana para tetangga, yang dulu adalah klien dan teman arisannya, masih aktif. Dia sendiri sudah keluar dari grup itu setelah pindah, tapi nomor beberapa tetangga dekatnya masih tersimpan. Dia memilih Bu Rina, tetangga sebelah rumah lamanya yang terkenal julid dan senang menyebar gosip. Dengan susah payah karena penglihatannya yang mulai kabur, dia mengetik pesan. Bu Rina, ini Sari. Lama tidak bersua. Saya hanya ingin memberitahu, karena saya tahu ibu baik hati. Hati-hati dengan menantu saya, Nadia. Dia terlihat manis, tapi sebenarnya sangat licik. Dia yang menghasut anak saya, Adi, untuk mengusir saya dari rumah dan mengambil alih bisnis saya. Sekarang saya diusir, sakit-sakitan, dan bisnis hancur karena dia. Dia yang memprovokasi keluarga besar saya sehingga mereka semua memusuhi saya. Saya menulis ini agar ibu dan teman-teman lain tidak tertipu olehnya. Dia hanya cari harta dan nama keluarga kami saja. Dia membaca ulang pesannya. Kepuasannya yang pendek dan sakit muncul. Ya, inilah kebenaran versinya. Dia menekan, kirim. Pesan itu, seperti batu yang dijatuhkan ke kolam tenang, menciptakan riak. Bu Rina, yang memang doyan gosip, awalnya ragu. Tapi ini datang langsung dari sang ibu mertua. Pasti ada benarnya. Dia mulai membisikkannya pada tetangga lain saat arisan kecil di warung kopi. Kasihan ya, Bu Sari. Ternyata dikerjai menantunya sendiri. Diusir dari rumah sendiri. Loh. Gosip itu menyebar dengan cepat. Dari mulut ke mulut, versinya semakin dramatis. Nadia si mantan selingkuhan yang hamil di luar nikah lalu menjebak Adi. Nadia si perebut harta. Nadia si perusak keluarga. Lalu, seperti nasib buruk yang memang sedang mengejarnya, salah satu anggota grup arisan itu ternyata adalah istri dari rekan bisnis lama Mas Adi. Dalam sebuah makan malam keluarga, si istri cerita pada suaminya. "Kamu kenalkan sama Adi?" Katanya istrinya itu. "Loh, jahat banget sampai ibunya sendiri yang bilang." Rekan bisnis itu, Pak Anton, adalah orang yang lugas. Dia merasa perlu memberitahu Mas Adi. Bukan sebagai gosip, tapi sebagai warning. Ada sesuatu yang tidak beres. Adi, istrimu dibilang begini-begitu sama ibumu sendiri ke tetangga lama. Ini bisa bahaya untuk reputasi kalian berdua. Saat Mas Adi menerima telepon dari Pak Anton, aku sedang memandikan Bima. Aku mendengar suaranya dari ruang tamu. Awalnya biasa, lalu tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Terima kasih infonya, Pak Anton. Saya akan urus." Telepon ditutup. Aku mengeringkan Bima dan membungkusnya dengan handuk, lalu keluar. Wajah Mas Adi membuatku membeku. Itu adalah wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin. Sangat dingin. Seperti es yang membekukan segala emosi. "Apa yang terjadi?" Tanyaku khawatir. Dia menatapku, dan di matanya yang dingin itu, ada keputusan yang sudah bulat. "Ibu menyebarkan fitnah tentangmu ke tetangga-tetangga lamanya. Bilang kamu licik, penghasut, perebut harta, yang menghancurkan bisnis dan keluarganya." Dunia berputar. Setelah semua ini, setelah kami menjenguknya, membawa Bima, bertahan dalam intervensi keluarga, air mata langsung menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena kehancuran terakhir atas segala harapan kecil yang masih tersisa. Tidak mungkin, bisikku. Pak Anton dapat dari istrinya yang dengar langsung dari tetangga ibu. Mas Adi mengambil jaketnya. "Aku harus pergi. Sekarang." "Adi, tunggu. Jangan dalam keadaan marah. Dia sudah melampaui batas. Nat, ini bukan lagi tentang aku atau kamu. Ini tentang masa depan kita, reputasi kita. Dan yang paling penting, ini tentang Bima. Aku tidak akan membiarkan namamu, nama ibu anakku, dicemarkan seperti sampah." Ciumnya di keningku cepat, dan dia bergegas keluar.
Perjalanan Mas Adi ke Ciputat seperti dikemudikan oleh kemarahan yang membatu. Dia tidak menelepon lebih dulu. Dia langsung mengetuk pintu rumah kontrakan yang sempit itu. Mbak Sri yang membuka, terkejut. "Mas Adi." "Di mana Ibu?" tanyanya. Langkahnya sudah melangkah masuk. Ibu Sari, yang mendengar suaranya, berusaha berdiri dari kursi malasnya. Wajahnya menunjukkan kejutan, lalu sedikit harap. Mungkin anaknya datang karena rindu? Tapi begitu melihat wajah Mas Adi, harapan itu pupus. "Adi, kenapa?" "Apa yang Ibu bilang pada tetangga-tetangga lama tentang Nadia?" teriak Mas Adi. Suaranya tidak meledak, tapi datar, tajam, memotong ruangan. Ibu Sari terpana. Aku tidak." "Jangan bohong. Bu Rina sudah menyebarkan kemana-mana. Pak Anton sudah telepon aku. Ibu bilang Nadia licik, penghasut, perebut harta? Ibu yang mengusir diri sendiri dengan sikap ibu. Ibu yang menghancurkan bisnis sendiri dengan prasangka ibu." Setiap kata diucapkan dengan kalem yang mengerikan, penuh ketepatan mematikan. Ibu Sari mundur, bersandar ke dinding, wajahnya pucat. Aku hanya mengatakan kebenaran," bantahnya dengan lemah. Kebenaran versi ibu yang edan, hardik Mas Adi. Dia mendekat, menatap mata ibunya dari dekat. Ibu sudah kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Sekarang ibu juga ingin kehilangan cucu? Untuk selamanya. Ibu tidak. Jika fitnah busuk ini tidak ibu tarik kembali, jika ibu tidak menelepon Bu Rina dan siapapun yang ibu ceritai, dan mengaku bahwa itu semua adalah kebohongan dan kekesalan ibu semata, maka ibu akan benar-benar sendiri. Selamanya. Dia berhenti, menarik napas. Suaranya turun menjadi bisikan yang lebih menakutkan. "Aku akan urus surat pernyataan hukum. Aku akan pastikan tidak ada yang bisa ibu ganggu lagi. Ibu tidak akan pernah lagi melihat Bima tumbuh besar. Tidak akan pernah mendengar tawanya. Tidak akan pernah disebut nenek olehnya. Ibu akan mati sendiri di tempat sumpek ini, dikenang sebagai wanita pemfitnah yang kejam, bukan sebagai ibu atau nenek." Ancaman itu bukan ancaman kosong. Itu adalah ramalan. Dan Ibu Sari bisa melihatnya di mata anaknya. Tidak ada lagi cinta di sana. Hanya kekecewaan yang telah membeku menjadi ketiadaan. Tubuhnya lunglai, merosot ke lantai. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis marah atau pembelaan diri, tapi tangis keputusasaan total. Jangan pisahkan aku dari cucuku. Jangan." "Pilihan ada di ibu," kata Mas Adi, tanpa sedikit pun kelembutan. "Tarik kembali fitnah itu. Hari ini juga. Dan setelah itu, ibu pikirkan matang-matang. Apakah ibu ingin melanjutkan sisa hidup sebagai nenek yang mencoba menebus kesalahan, atau sebagai orang asing bagi kami? Karena pertemuan hari ini adalah yang terakhir kalinya aku datang dengan kemarahan. Next time, jika ada next time, aku akan datang dengan pengacara." Dia berbalik, meninggalkan ibunya yang terguling di lantai, menangis histeris ditemani Mbak Sri yang juga ikut menangis. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, barulah emosi Mas Adi meledak. Dia menepikan mobil, dan menangis seperti anak kecil, pukulan demi pukulan di setir mobil. Amarah, kekecewaan, dan kesedihan yang tertahan selama berbulan-bulan akhirnya keluar. Fitnah terakhir Ibu Sari itu adalah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Tapi di saat yang sama, ancaman kehilangan Bima selamanya adalah kejut listrik yang mungkin, hanya mungkin, bisa membangkitkan sesuatu dari puing-puing ego yang sudah hancur itu. Apakah akan berhasil, atau justru akan menguburnya lebih dalam? Saat itu pun Mas Adi sudah tidak peduli. Baginya, garis batas terakhir telah dilanggar. Dan segala sesuatu di balik garis itu, termasuk seorang ibu, bisa saja hilang selamanya. Dampak dari perintah Mas Adi dan teror kehilangan total akan Bima ternyata membuat Ibu Sari bertindak. Dengan tangisan dan suara yang gemetar, dia menelepon Bu Rina. Dia mencoba melunakkan ceritanya, mengatakan bahwa dia sedang tidak waras karena sakit dan tekanan, bahwa sebagian besar itu tidak benar, dan mohon agar tidak disebarkan lagi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Di mata tetangga-tetangga itu, dia kini bukan lagi korban, melainkan sosok yang labil dan tidak bisa dipercaya.
Gosip tetap hidup dalam versi yang berbeda. Ibu mertuanya sendiri yang bilang, tapi sekarang dia banting setir. Dasar orang kaya baru yang stres. Namun, Karma tidak berhenti di situ. Karma sedang menyiapkan pukulan finalnya. Seminggu setelah pertemuan berapi-api di Ciputat, telepon dari Bu Lilis, manajer keuangan yang setia, kembali menelepon Mas Adi. Kali ini, suaranya seperti orang yang melaporkan sebuah bencana. Mas Adi, catering, Rasa Nusantara, tutup. Tutup? Resmi? Tanya Mas Adi, meski di dalam hati sudah menduga. Iya. Klien terakhir, perusahaan garment di Cakung, membatalkan kontrak catering karyawan mereka. Mereka sudah dapat vendor baru yang lebih murah dan tidak ada masalah personal, katanya. Ibu tidak bisa membayar sewa gedung kitchen center bulan depan. Utang ke supplier juga menumpuk. Supplier bahan premium sudah tidak mau mengirim lagi. Semua aset, peralatan dapur komersial, mobil delivery, harus dilelang untuk melunasi hutang. Suara Bu Lilis terisak. Saya minta maaf, Mas. Saya sudah berusaha, tapi... Bukan salah Ibu, Bu Lilis, potong Mas Adi, hatinya berat. Ibu sudah berjuang keras. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Dia di rumah. Hampir tidak keluar kamar. Hanya tidur dan menatap langit-langit. Saya kasih makan, baru mau makan. Seperti hidupnya sudah habis. Setelah telepon itu, Mas Adi terdiam lama. Bisnis yang dibangun ibunya dengan darah dan keringat sejak mendiang ayahnya meninggal, yang membuatnya bisa menyekolahkan Mas Adi hingga tinggi, yang menjadi kebanggaan dan identitasnya, kini tinggal nama. Tutup. Bangkrut total. Kejatuhan finansial itu komplet. Dia sudah kehilangan rumah besar dan mobil mewahnya. Sekarang, bahkan sumber penghasilan dan mahkotanya pun direnggut. Yang tersisa hanyalah sisa uang hasil lelang yang mungkin hanya cukup untuk hidup sederhana beberapa tahun. Dan tentu saja, rumah kontrakan yang sumpek itu. Tapi Karma tidak puas hanya dengan materi. Ia juga merenggut hal-hal yang lebih halus. Beberapa hari kemudian, Tante Maya mengunjungi Ibu Sari. Dia melaporkan pada kami melalui telepon, suaranya sedih. Kakakku itu, seperti sudah tidak punya nyawa, Nat. Matanya kosong. Dia tanya satu hal padaku. Apakah Adi benar-benar tidak akan mengizinkanku melihat Bima lagi? Aku jawab, itu tergantung dia. Dia hanya mengangguk, lalu menangis lagi. Dia bilang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Maya. Tidak ada bisnis, tidak ada rumah, tidak ada harga diri. Sekarang tinggal anak dan cucu itu yang aku inginkan, tapi itu juga yang paling mustahil. Aku mendengarkan dengan dada sesak. Bayangkan kehancuran total seperti itu. Segala yang dia bangun, segala yang dia percayai, segala yang membuatnya merasa kuat dan bermartabat, telah runtuh berantakan. Dan di tengah puing-puing itu, dia baru menyadari bahwa satu-satunya harta yang sebenarnya justru telah dia usir dengan kedua tangannya sendiri. Isolasinya kini sempurna. Teman-teman sepergaulan dan klien-kliennya menjauh. Keluarga besar kecewa dan menjaga jarak. Anaknya mengancam memutus hubungan. Cucunya, yang wajahnya menghantuinya dalam mimpi buruk dan mimpi indah, tak bisa dia raih. Suatu sore, datanglah pukulan terakhir yang halus namun tak kalah pedih. Sebuah surel masuk ke akun lama Ibu Sari yang masih terhubung dengan newsletter komunitas pengusaha catering. Di dalamnya, ada foto-foto sebuah acara grand launching catering baru. Pemiliknya adalah mantan sous chefnya yang paling berbakat, yang dulu sering dipuji-puji Ibu Sari. Chef itu tersenyum lebar di samping logo baru, dengan tagline, memulai hal baru dengan integritas dan semangat muda. Seolah-olah dunia bisnis sudah melupakan Rasa Nusantara dan Ibu Sari, beralih pada hal baru yang segar dan bebas masalah. Itulah kejatuhan total. Bukan hanya bangkrut, tapi juga tergantikan. Dilupakan. Malam itu, Mas Adi duduk di balkon, memandangi kota. Aku membawakan secangkir teh dan duduk di sampingnya. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Ya? Gumamku. Mas Adi mengangguk pelan. Semua yang dia anggap penting. Uang, reputasi bisnis, kontrol. Tapi bukan itu yang membuatku sedih, Nat. Yang membuatku sedih adalah
dia baru menyadari bahwa yang penting itu sebenarnya adalah kita, setelah semuanya hilang. Dan kita sudah terlalu terluka untuk dengan mudah membuka pintu lagi. Itulah tragedi sebenarnya dari kejatuhan Ibu Sari. Dia seperti Raja Midas yang menginginkan segalanya menjadi emas, tapi lupa bahwa sentuhannya akan membunuh orang yang dicintainya. Dan ketika akhirnya dia menyadari kesalahannya, yang tersisa hanyalah istana emas yang sunyi dan sepi, dan kenangan akan kehangatan yang telah berubah menjadi logam dingin. Kejatuhan total itu adalah sebuah pemurnian lewat api penderitaan. Api yang membakar habis segala ilusi, gengsi, dan kepalsuan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah setelah semua terbakar, masih tersisa sesuatu yang utuh di dalam dirinya? Sebuah inti manusiawi yang bisa dibangun kembali? Atau hanya akan menyisakan abu dan kepahitan yang lebih dalam? Untuk kami, kejatuhannya adalah sebuah peringatan sekaligus beban. Kami tidak bisa bersorak atas penderitaannya. Itu terasa kosong dan keji. Tapi kami juga belum siap untuk mengulurkan tangan. Jarak antara kami dan dirinya sekarang diisi oleh puing-puing bisnis yang bangkrut, air mata yang tertahan, dan bayangan panjang dari sebuah mobil Mercedes yang meninggalkan seorang wanita hamil di pinggir jalan. Bab kejatuhan total mungkin sudah tertulis. Bab selanjutnya, jika ada, bergantung pada apakah dia bisa menemukan secercah cahaya di dalam kegelapan total itu, dan apakah kami masih punya minyak untuk pelita pengampunan. Saat ini, yang ada hanyalah kesunyian dari sebuah rumah kontrakan di Ciputat, dan tangisan seorang wanita yang akhirnya menyadari harga dari sebuah prasangka. Waktu berjalan dengan caranya sendiri, tak peduli dengan duka atau kebahagiaan manusia. Bima, cahaya kami, tumbuh menjadi bayi yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Usianya menginjak 1 tahun. Dia sudah bisa berjalan tertatih-tatih dengan kedua tangan terangkat, tertawa renyah setiap kali berhasil meraih mainannya. Ucapannya masih terbatas pada papa, mama, ba, untuk bola, dan untuk makanan. Tapi matanya yang cerdas sudah bisa bercerita banyak hal. Mas Adi dan aku, pelan-pelan mencoba melanjutkan hidup. Luka akibat fitnah terakhir Ibu Sari masih perih, tapi kami berusaha menguburnya di bawah tumpukan tawa Bima dan rutinitas baru kami sebagai orang tua. Kami tidak membicarakan Ibu Sari. Namanya seperti menjadi kata terlarang di apartemen kami. Tapi diam-diam, aku tahu Mas Adi masih sesekali mengecek kondisinya melalui Tante Maya. Kabarnya, Ibu Sari masih tinggal di kontrakan Ciputat, hidup dengan uang hasil lelang yang dia kelola dengan ketat. Kesehatannya stabil, tapi semangat hidupnya seperti padam. Dia jarang keluar, dan menghabiskan hari dengan merajut, sesuatu yang belum pernah dilakukannya seumur hidup. Suatu Sabtu pagi yang cerah, kami memutuskan untuk mengajak Bima ke taman bermain anak yang baru dibuka di daerah Kebayoran, tidak terlalu jauh dari Ciputat. Ini adalah petualangan kecil kami. Bima sangat antusias, terkikik-kikik di kursi mobilnya melihat pohon dan mobil yang melintas. Taman itu ramai dengan keluarga muda. Bima, yang biasanya percaya diri, tiba-tiba merasa malu melihat begitu banyak anak. Dia berpegangan erat pada celanaku, bersembunyi di balik pahaku. "Yuk, sayang, lihat ada ayunan," rayuku, menariknya pelan ke area permainan. Setelah beberapa lama, Bima mulai berani. Dia tertarik pada sebuah seluncuran kecil yang landai. Naik dengan susah payah didampingi Mas Adi, lalu meluncur turun dengan mata membelalak, sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Lagi, pintanya. Inilah momen indah yang selalu kami impikan. Saat itulah, dari kejauhan, aku melihat sosok yang membuat nafasku tercekat. Ibu Sari. Dia duduk sendiri di sebuah bangku kayu di pinggir taman, tepat di bawah naungan pohon beringin. Dia mengenakan busana sederhana, syal menutupi rambutnya yang kini lebih banyak uban. Di tangannya ada sebuah tas rajutan. Dia sedang menatap sekelompok burung yang mematuk-matuk remah-remah, tapi posturnya yang kaku menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar melihat mereka. Dia tidak melihat kami. Atau mungkin, dia tidak berharap melihat kami di sini. Hatiku berdegup kencang. Aku meraih lengan Mas Adi yang sedang mengawasi Bima naik ke seluncuran untuk kesekian kalinya. "Adi," bisikku, menunjuk ke arah bangku. Wajah Mas Adi berubah. "Apa yang dia lakukan di sini?" gumamnya,
lebih pada dirinya sendiri. Kami tahu dari Tante Maya bahwa Ibu Sari kadang jalan-jalan pagi ke taman terdekat, tapi taman ini jauh dari rumah kontrakanannya. Apakah ini kebetulan? Atau sebuah keputusan bawah sadar untuk mendekati wilayah yang mungkin kami kunjungi? Kami memutuskan untuk pura-pura tidak melihat. Tapi nasib, atau mungkin karma yang sedang bermain dengan lembut, punya rencana lain. Bima, setelah bosan dengan seluncuran, memutuskan untuk menjelajah. Dia berjalan tertatih-tatih, mengikuti sebuah kupu-kupu kuning yang berterbangan. "Pi! Pi!" teriaknya, sambil berjalan semakin jauh dari kami, menuju area taman yang lebih sepi, tepat ke arah bangku di bawah pohon beringin. "Bima, jangan jauh-jauh," panggil Mas Adi, mulai mengikutinya. Tapi Bima sudah asyik mengejar kupu-kupu itu. Kakinya yang masih belum stabil terhuyung-huyung. Dan kemudian, tanpa bisa dicegah, dia tersandung akar pohon yang menonjol di tanah. Duar. Dia terjatuh telungkup. Untuk sesaat, ada keheningan, kejutan, sebelum tangisan kerasnya memecah udara. Tangisan sakit, kaget, dan ketakutan. Aku dan Mas Adi berlari. Tapi seseorang lebih cepat. Ibu Sari, yang dari bangkunya menyaksikan cucunya jatuh, refleks berdiri. Dengan gerakan yang lebih lincah dari yang kami kira untuk kondisinya, dia bergegas mendekat. Tanpa pikir panjang, tanpa ragu-ragu, dia berlutut di samping Bima yang sedang menangis terisak. "Jangan, sayang, jangan nangis," bisiknya. Suaranya tiba-tiba lembut, penuh dengan kerinduan yang terpendam selama setahun. Tangannya yang keriput namun lembut mengelus-elus punggung kecil Bima. "Nenek di sini. Gak apa-apa, ya. Nenek lihat." Bima, terkejut oleh suara dan sentuhan baru, perlahan-lahan menghentikan tangisannya. Dia berguling, duduk, dan menatap wajah wanita tua di hadapannya dengan mata penuh air mata dan rasa ingin tahu. Pipinya yang tembem masih basah, dan bekas tanah menempel di keningnya. Ibu Sari menggunakan ujung syalnya yang bersih untuk dengan hati-hati membersihkan kotoran di wajah Bima. "Ada tanahnya. Sudah, bersih," gumamnya. Dan saat wajah Bima bersih, lesung pipitnya terlihat jelas saat dia merengut. Saat itulah, Ibu Sari membeku. Dia menatap lesung pipit itu, lalu matanya naik ke mata Bima yang besar, ke hidungnya, ke seluruh wajah yang sekarang hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Sebuah isak tangis tersedak keluar dari mulutnya. Air mata mengalir deras tanpa suara. Tangannya berhenti membersihkan, hanya terbang melayang di dekat pipi Bima, seolah takut menyentuh keajaiban yang ada di hadapannya. Bima, entah mengapa, tidak menangis lagi. Dia justru diam, memandangi neneknya dengan serius. Lalu, dengan keceriaan alami bayi yang lupa sakit, dia tersenyum. Senyum lebar yang memperlihatkan dua gigi seri bawahnya yang baru tumbuh. Dan lesung pipit itu muncul, sempurna. Itu adalah senyuman yang meluluhkan semua tembok. Ibu Sari terisak lebih keras. Dia tidak mampu berkata-kata. Dia hanya menatap, dan menatap, seolah ingin meminum semua rupa cucunya ke dalam ingatannya yang penuh penyesalan. Kami tiba di tempat itu, berhenti beberapa langkah di belakangnya. Kami melihat semuanya. Kami melihat kerapuhan mutlak di pundak Ibu Sari yang terangkat naik turun oleh isakannya. Kami melihat Bima yang kini justru tertarik pada tas rajutan yang terjatuh di tanah, dan merangkak mendekatinya. Ibu Sari tidak mencegah. Dia tetap berlutut, terpaku, dikhianati oleh emosinya sendiri. Seluruh pertahanannya, seluruh kesombongan, seluruh narasi tentang dikhianati dan diserang, runtuh berantakan di hadapan senyuman polos dan lesung pipit seorang bayi. Kami tidak mendekat. Kami membiarkan momen itu terjadi. Ini adalah momen antara seorang nenek dan cucunya, tanpa kami sebagai perantara atau penjaga. Akhirnya, setelah waktu yang terasa lama, Ibu Sari menengok ke belakang. Dia melihat kami. Di matanya yang basah, tidak ada lagi kemarahan atau pembelaan diri. Yang ada hanya penyesalan yang begitu dalam, begitu telanjang, dan permohonan maaf yang tak terucap. Dia berdiri dengan gemetar, mengambil tas rajutannya. Dia memandangi Bima sekali lagi, lalu menunduk dalam-dalam ke arah kami, sebuah penghormatan yang tak pernah dilakukannya. Tanpa sepatah kata, dia berbalik dan berjalan pergi,
Langkahnya goyah tapi pasti, menyusuri jalan setapak menjauhi kami. Bima, yang sudah menemukan bola kecil dari dalam tas rajutan itu, mengoceh gembira, tidak menyadari bahwa dia baru saja menjadi jembatan yang paling rapuh namun paling kuat. Sebuah jembatan yang, dengan senyuman dan lesung pipitnya, telah membuat sebuah tembok kokoh keruntuhan hanya dalam hitungan detik. "Kamu lihat itu?" bisik Mas Adi, suaranya serak. Aku mengangguk, tak sanggup berkata-kata. "Jembatan itu sudah ada," katanya, memandangi Bima. "Sekarang, terserah dia, mau menyeberang atau tidak." Kami pulang dengan perasaan yang belum pernah kami rasakan. Bukan kemenangan, bukan kepuasan, melainkan sebuah keharuan yang mendalam, dan sebuah pertanyaan baru. Apakah kehancuran total yang dialami Ibu Sari, ditambah dengan momen kejujuran tadi di taman, akhirnya cukup untuk membuka jalan bagi sebuah kata yang selama ini tercekat di kerongkongannya? Bima tertidur pulas di mobil, masih menggenggam bola kecil pemberian tak sengaja dari neneknya. Bola itu, seperti harapan, kecil, rapuh, tapi mungkin cukup untuk memulai sebuah permainan baru. Permainan yang disebut memaafkan dan dimaafkan. 2 hari setelah kejadian di taman, hujan turun dengan derasnya, membasahi Jakarta dalam irama yang monoton. Suasana di apartemen kami tenang, hanya diselingi celotehan Bima yang sedang bermain balok kayu. Namun, ketenangan itu bergetar oleh keheningan yang berbeda. Sebuah keheningan yang menunggu. Lalu, bel berbunyi. Bukan bel yang mendesak seperti dulu, melainkan bunyi pendek, ragu-ragu. Mas Adi yang membuka. Aku berdiri di belakangnya, menggendong Bima. Ibu Sari berdiri di ambang pintu. Dia tidak membawa apa-apa. Jas hujan plastik tipis yang dikenakannya basah, meneteskan air ke lantai koridor. Rambutnya basah, terurai beberapa helai di wajahnya yang pucat. Tapi matanya, oh matanya, itu yang membuatku terpana. Tidak ada lagi topeng ketegaran, tidak ada kilatan defensif, tidak ada kebencian. Yang ada hanya kelelahan yang sangat dalam, dan sebuah kepasrahan yang menyerahkan segalanya. Dia tampak 10 tahun lebih tua, namun dalam kelemahan itu, ada ketulusan yang belum pernah kulihat. "Boleh, saya masuk." Suaranya parau, hampir tak terdengar, dihanyutkan deru hujan di luar. Mas Adi diam sejenak, lalu mengangguk, membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, Bu." Dia melangkah masuk dengan hati-hati, seperti takut mengotori atau mengganggu. Dia berdiri di tengah ruang tamu, jas hujan masih menempel di tubuhnya yang gemetar, entah karena dingin atau karena emosi. Bima, melihat orang baru, berhenti bermain dan menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ibu Sari menatap Bima, dan bibirnya langsung bergetar. Tapi dia memalingkan muka, menghadap kami sepenuhnya. Dadanya naik turun menarik napas dalam, seolah mengumpulkan seluruh sisa keberanian yang tersisa setelah hidupnya dihancurkan dan dibangun kembali dari abu. "Nadia, Adi," dia mulai, suaranya pecah. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya yang cekung. "Aku datang ke sini, bukan sebagai Ibu Sari pemilik catering, bukan sebagai orang yang berkuasa, bukan sebagai apapun." Dia berhenti, menelan ludah dengan susah payah. "Aku datang ke sini sebagai seorang ibu yang telah gagal, dan seorang nenek yang hampir kehilangan segalanya." Air mata itu akhirnya jatuh, mengalir deras bercampur dengan air hujan di pipinya. Dia tidak berusaha menghapusnya. "Aku tidak layak berdiri di sini. Tidak layak disebut ibu, apalagi nenek." Tangannya mengepal di sisi badannya. "Tapi aku harus datang. Karena jika tidak, sisa hidupku hanya akan menjadi penjara penyesalan." Dia menarik napas lagi, kali ini terisak. "Aku telah berbuat jahat padamu, Nadia." Matanya menatapku langsung, penuh dengan beban yang akhirnya diakui. "Aku menelantarkanmu di jalan saat kau paling rentan. Aku melontarkan kata-kata yang lebih keji dari racun. Aku meragukan kehormatanmu, kesucian pernikahan anakku sendiri." Setiap pengakuan itu diucapkan dengan susah payah, tapi jelas, tak terbantah. Lalu dia menoleh ke Mas Adi. "Dan padamu, Adi, anakku, aku telah meracuni hubungan kita dengan prasangka dan keangkuhan. Aku mencoba mengendalikanmu, dan ketika kau menjadi pria yang memilih istrimu,
Aku menganggapnya sebagai pengkhianatan. Dia memejamkan mata, seperti menahan sakit fisik. Yang paling berdosa, aku menyangkal cucuku sendiri. Sebuah anugerah yang seharusnya kusyukuri, kunista dengan keraguanku yang picik. Dia membuka mata, dan air mata mengalir lebih deras. Suaranya nyaris menjadi jeritan penyesalan. Aku minta maaf. Maafkan aku. Aku salah. Sangat salah. Semua yang terjadi padaku, kehancuran bisnis, penyakit, kesepian, itu semua konsekuensi, karma. Dan aku menerimanya. Tapi jangan jadikan Bima sebagai bagian dari hukumanku. Dia menunduk dalam-dalam, tubuhnya membungkuk seperti layu. Aku tidak meminta kalian melupakan. Luka itu sah. Tapi, beri aku kesempatan untuk menebus, untuk mengenal cucuku, untuk menjadi nenek yang layak, walau harus mulai dari nol, dari bawah. Keheningan menyelimuti ruangan setelah pengakuan panjang itu. Hanya terdengar suara hujan dan napas terseduh-seduh Ibu Sari. Bisu selama berbulan-bulan akhirnya meleleh, mengalir menjadi sungai permintaan maaf yang tulus dan telanjang. Mas Adi mendekati ibunya, matanya juga basah. Perlahan, dia meletakkan tangannya di pundak wanita tua yang terguncang itu. Kata, "Maaf, itu sudah lama kami tunggu, Bu." Aku, dengan Bima dalam pelukan, merasa sebuah ikatan lama yang membeku di dadaku perlahan mulai retak. Bukan hancur, tapi memberi jalan pada sesuatu yang baru. Aku melangkah mendekat. Bima tidak perlu tahu tentang luka antara kita, kataku, suaraku tegas namun tak lagi dingin. Dia hanya perlu tahu bahwa dia dicintai oleh keluarganya. Dan untuk itu, kita harus bisa berdamai. Ibu Sari mengangkat kepalanya, memandangi kami dengan penuh harap yang takut-takut, seperti orang yang hampir tenggelam melihat tali penyelamat. Jadi, kalian? Kami beri kesempatan, Bu, kata Mas Adi, suaranya lembut. Tapi ini awal yang baru. Dengan batas yang sehat. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi prasangka. Kita belajar lagi. Ibu Sari mengangguk cepat, seperti takut kesempatan itu hilang. Aku janji, aku belajar. Aku akan ikuti semua aturan kalian. Aku hanya ingin bisa melihatnya tumbuh. Bima, seolah merasakan klimaks emosional itu, mengulurkan tangannya ke arah Ibu Sari, menggenggam-genggam udara. "Embah," ucapnya, entah dari mana dia belajar kata itu. Mungkin dari pengasuh, atau mungkin hanya celotehan tanpa arti. Tapi kata itu, bagi Ibu Sari, adalah mukjizat. Dia terisak lebih keras, tapi kali ini, ada senyuman kecil di balik tangisnya. Sebuah senyuman yang penuh kelegaan dan syukur. "Iya, Embah di sini," bisiknya, suaranya penuh kekaguman dan cinta yang tak terbendung. Itu bukan akhir yang manis dengan pelukan dan musik meriah. Itu adalah awal yang sunyi, basah oleh air mata dan hujan, namun bersih. Setelah Ibu Sari pergi, dengan diantar Mas Adi taksi online dan dijemput Tante Maya, kami bertiga duduk di sofa. "Apakah kita melakukan hal yang benar?" tanyaku. "Kita melakukan hal yang manusiawi," jawab Mas Adi, memelukku. Dia sudah jatuh ke titik terendah dan mengakui segalanya. Menolak permintaan maaf yang seperti itu, rasanya seperti menjadi algojo. Dan kita bukan itu, Nat. Aku memandangi Bima yang sudah tertidur di pangkuanku, wajahnya damai. "Untuk Bima," gumamku. "Untuk Bima," Mas Adi mengangguk. "Dan untuk ketenangan hati kita sendiri." Karma telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia telah merobohkan menara gading Ibu Sari hingga rata dengan tanah. Dari puing-puing itu, muncul seorang wanita tua yang rendah hati, yang akhirnya memahami bahwa cinta bukanlah kepemilikan, melainkan pemberian. Dan pengampunan, meski tidak melupakan, adalah pilihan untuk tidak membiarkan luka masa lalu meracuni masa depan. Perjalanan kami belum sempurna. Akan ada canggung, ada kenangan yang tiba-tiba menyakitkan, ada batas-batas yang harus terus dijaga. Tapi setidaknya, sekarang ada sebuah jembatan. Sebuah jembatan yang dibangun dari kata-kata maaf yang tulus, dan akan diperkuat oleh waktu dan tindakan nyata. Malam itu, hujan berhenti. Langit Jakarta yang biasanya kelabu,
sebentar saja menunjukkan bintang-bintang. Hanya sedikit, tapi cukup untuk menerangi bahwa setelah badai paling gelap sekalipun, selalu ada kemungkinan untuk langit yang lebih bersih. Dan kami, dengan hati-hati, mulai melangkah di bawah langit itu.